Berdengung. Pada saat ini di langit, Shen Chen juga merasakan tekanan besar. Setelah 10 matahari yang terik muncul, mereka telah mengelilinginya, meraung dan bergetar, menyebabkan ruang melengkung dan runtuh, mudah meleleh. Karena ini adalah sihir primitif terkuat dari klan Jinwu, dan klan ini, di antara klan Feng, selalu mengejar kekuatan kalsinasi tertinggi dari cara api. Nak, saatnya untuk menghentikan semangatmu yang tinggi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sebenarnya dari langit. Benda itu jelas bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh semut. Di langit, 10 matahari mengeluarkan suara dingin pada saat bersamaan, seolah-olah para dewa yang diutus Tuhan sedang marah. Alasan utama mengapa makhluk bawaan dianggap sebagai kesayangan Tuhan adalah karena mereka dilahirkan dengan asal yang sama dengan jalan surga, dalam arti, mereka adalah titisan dari jalan surga. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika gagak emas ini dengan bangga membenci semua makhluk hidup. Mereka semua adalah keturunan langsung dari peri kekacauan, dan peri kekacauan dikandung oleh Dao surga primordial. Dunia tidak baik hati dan memperlakukan segalanya sebagai guk-guk jerami. Jalan surga yang luas adalah belenggu abadi semua makhluk hidup. Sejak zaman kuno, hanya beberapa dewa dan manusia yang luar biasa yang dapat melarikan diri dari sangkar tak terlihat ini, membuktikan jalan dan menjadi Tuhan, dan berada di level yang sama dengan jalan agung langit dan bumi. Bagaimana dengan kekuatan langit jika langit tidak baik? Mengapa aku harus menghormati langit jika kamu tidak bisa? Aku akan tetap menekanmu. Berdiri di 10 terik matahari, meskipun Shen Chen merasa tekanan besar, dia masih tak kenal takut, ketidakpedulian membuat suara. Begitu kata-kata ini keluar, hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah semuanya terguncang. Apakah dia memprovokasi seluruh kelompok gagak emas, sehingga mereka tidak memperhatikan makhluk bawaan tertinggi? Nak, kursi ini melambangkan Tuhan, biarkan kamu menerima hukuman Tuhan. 10 matahari membumbung tinggi ke langit, dan dalam radius beberapa ratus mil, semua pohon telah berubah menjadi arang, dan langit dipenuhi dengan api liar, dan jejak panas diuraikan menjadi rune jalur api, menyatu menuju daerah ini. Pada akhirnya, bahkan banyak tempat dengan energi spiritual yang kuat terbakar dengan api spiritual yang mengamuk, berkerumun seperti kain kasa merah. Ini adalah dominasi dan teror hukum api Seon Dao, mengorbankan semua hal di dunia, dan menyalakan api langit pemadam dunia, dan 10 matahari ini seperti dewa yang bertanggung jawab atas semua ini. Dalam suhu yang sangat tinggi, kulit Shen Chen memerah. Meskipun dia abadi, dia dikalsinasi seperti sepotong besi merah berbentuk manusia yang baru saja ditarik keluar dari tungku. Dia sedikit mengernyit. Sihir primitif dari suku Golden Crow, yang dilakukan sedemikian rupa, sebenarnya memiliki makna tertinggi untuk mengorbankan dan membakar semua hal. Menempatkan Buddha bahkan tubuhnya telah menjadi 10 matahari yang terik. Tidak ada bedanya dengan bahan bakar. Jika makhluk biasa di alam Tianyuan berdiri di sini, mereka akan berubah menjadi kehampaan. Ini adalah suhu tinggi yang sangat tinggi antara langit dan bumi, dan ini adalah jalur api yang ekstrim ke arah ini. Dan nafas semacam itu memberi Shen Chen rasa keakraban. Kekuatan matahari hati Shen Chen sangat menakjubkan. Teknik harta karun asli dari klan Jinwu sebenarnya dilakukan terhadap kekuatan matahari, yang bertentangan dengan kekuatan yin. Semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Phoenix ilahi yang asli adalah nirvana setelah mandi api. Setiap kali nirvana lahir, semacam kekuatan api pamungkas dibiarkan untuk langit dan bumi. Kekuatan matahari adalah kristalisasi dari nirvana keduanya. Di lautan kesadaran, Gu Jing dengan samar mentransmisikan suara itu, memberitahunya beberapa rahasia pembukaan dunia. Ini sangat menakutkan. Shen Chen sangat terkejut. Menurut rumor, dunia diciptakan oleh dewa yang tak tertandingi, tetapi sekarang tampaknya yang disebut tidak akurat. Itu harus menjadi kelompok, yaitu, dewa-dewa yang kacau itu. Peri kekacauan seperti Zulong, kekacauan, Ren Huang, Nuwa, Del. Semuanya harus menjadi makhluk tertinggi yang membangun tatanan seluruh langit dan bumi pada masa awal periode prasejarah. Sebenarnya, mereka adalah dewa tertinggi yang sebenarnya, dan keberadaan yang kemudian membuktikan Tao baru saja menciptakan Taoisme mereka sendiri ke arah tertentu. Siapa yang menciptakan kitab suci abadi seperti suara langit luas dan tubuh emas abadi yang tampaknya lahir bersama dan sejajar dengan jalan surga dari kelihatannya, satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya adalah saat kau sampai di tanah suci itu. Di tanah, anggota suku Tianluo yang tak terhitung jumlahnya berkeringat untuknya, orang ini hampir terbakar menjadi arang, meskipun dia abadi, kemerahan tubuhnya masih menakutkan, tidak ada gerakan darinya. Hehe, 10 hari kecemerlangan, kekuatan kehampaan akan runtuh, dan telah menjadi jadi, bagaimana dia bisa bergerak? Jinwu tua itu tertawa bercanda, suara itu, tanpa sedikit pun penyembunyian, terdengar di telinga banyak orang. Klan Tianluo dia mengepalkan tinjunya dengan marah dan memelototi mereka. Jangan tidak yakin, saudara Jin Yi memang memiliki musuh lama,
tapi itu adalah kejeniusan klan Xuanwu saat ini di Laut Kegelapan. Adapun menantu laki-lakimu, dia masih jauh di belakang. Xiao Qingluan King Feng tertawa, sedikit provokatif ya, saya melirik banyak murid inti dari suku Tianluo di kejauhan. Itu tidak tahu rencana Jinwu tua dalam perjalanan ini, dan itu benar-benar bepergian dan bermain dengannya meskipun tidak memiliki dendam dengan suku Tianluo, itu juga sangat tidak puas dengan keberanian pria itu di depan Feng Su. Kakak King Feng, mengapa kamu harus berbicara begitu langsung? Seekor burung gagak emas tersenyum dan tentu saja sangat senang melihat Xiao Qingluan tidak terlalu banyak memberikan wajah kepada orang-orang itu. Tidak apa-apa, King Feng baru saja mengatakan beberapa kebenaran. Old Jinwu melambaikan tangannya dan tersenyum, dengan ekspresi toleransi untuk pria kecil ini, kilasan kepuasan melintas jauh di mata tuanya. Qingluan kecil ini memiliki latar belakang yang bagus. Meskipun dia masih muda, dia sangat dicintai oleh leluhur klan Qingluan. Faktanya, putra ini diculik oleh mereka, jadi Qingluan kecil datang ke sini saya masih tidak mengerti tujuan perjalanan ini. Tiba-tiba, di langit, Shen Chen bergerak, dan tanda langit muncul di antara alisnya, memuntahkan cahaya periwarna-warni yang misterius dan aneh. Dia memang sedikit terganggu sekarang, tapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya, hanya sebagian dari pikirannya yang melompat keluar dari pertempuran ini. Adapun apa yang disebut kekuatan ilahi penghancur dunia yang ditampilkan oleh gagak emas, di mata Shen Chen, itu masih sedikit terlambat. Cici, cahaya periwarna-warni yang cemerlang, seperti jamur setelah hujan musim semi, disemprot tipis di tanda langit itu. Dalam sekejap, langit penuh dengan nyala api, dan ada kekosongan. Itu tidak lagi putih, dan tempat di mana peri menyala berlalu seperti jendela atap yang dibuka apa yang disebut hukuman ilahi memudar. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok junior dari klan Feng menjadi pucat karena terkejut. Kecemerlangan yang sama selama 10 hari adalah interpretasi yang kuat dari sihir gagak emas. Setelah memenggal kepala para dewa, bagaimana bisa beberapa sinar cahaya menghapus sejumlah besar divine power? Itu kekuatan peri terbang. Yansu tua ketakutan, dan sudah sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Raja Yuling tua di satu sisi juga menyempitkan pupilnya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Apakah mereka mengalami delusi? Bagaimana mungkin kekuatan tabu, yang hanya bisa disentuh oleh para dewa yang akan membuktikan jalannya, muncul di generasi yang lebih muda? Mungkinkah dia telah menyembunyikan kecanggungannya selama ini, bahwa jati dirinya telah mencapai langkah yang menakjubkan itu? Mengingatkan, dalam legenda, hanya keberadaan langkah itu yang dapat membuat senjata terlarang dewa untuk Dao Ascension, dan juga pada anak ini, desis. Berpikir seperti ini, meskipun mereka tahu itu tidak mungkin, kedua pria terkuat itu masih menelan ludah dan saling memandang. Jinwu tua di satu sisi semakin gemetar, rambutnya berdiri tegak, dan ada ketakutan yang tak terselubung di mata tua itu. Hehe, masih 1000 mil jauhnya. Bocah ini baru saja menemukan misteri kekuatan tabu sebelumnya. Huo Xiao bercanda tertawa, merasa lega, jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin akan terkejut. Seseorang yang akan membuktikan Tao, memandang dunia, benar-benar tak terkalahkan, bahkan dalam warisan abadi itu, tidak ada makhluk yang bisa menandinginya. Di era ini, para dewa telah layu selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya selama 1 juta tahun, tidak pernah ada makhluk yang mencapai titik ini. Menurut rumor, itu karena beberapa masalah dengan tatanan langit dan bumi. Hehe, Huo Xiao, kamu burung phoenix yang tidak bermoral, kamu menakuti kami lagi. Yansu tua memarahi sambil tersenyum, sambil diam-diam merasa malu. Dalam identitas mereka, apakah mereka pernah begitu bingung? Namun, pemuda ini cukup luar biasa. Jika tidak ada bukti, jika tidak, kita semua akan berpikir bahwa dia adalah pewaris yang disegel oleh dewa tertentu di zaman kuno. Raja Yuling tua itu menghela nafas, ternyata itu adalah seorang alarm palsu. Namun, tidak seperti dua makhluk tertinggi yang dengan cepat lega setelah mengetahui kebenaran, mata Jinwu tua menjadi semakin suram. Benar saja, di langit, ketika kekuatan peri terbang meletus di tanda langit, api merah di permukaan tubuh Shen Chen telah surut seketika. Tubuhnya jernih tanpa kerusakan. Berdiri di sana, dia menjadi semakin banyak sederhana dan alami. Mendengus. 10 matahari di sekitar mendengus dingin pada saat bersamaan, tapi kali ini, mereka jelas bingung. Kekuatan terbang abadi adalah kekuatan tabu, bertentangan dengan jalan surga. Menurut rumor, itu dapat merebut semua keberuntungan di dunia, dan bahkan yang paling kuat harus dijaga pada jarak hormat. Sekarang lawannya tiba-tiba menunjukkan seperti itu. Keajaiban kuno sangat tidak bisa dipercaya, tapi juga seperti menuangkan air dingin ke atasnya. Di kehampaan yang jauh, mata beberapa pasang mata menakutkan yang sangat tersembunyi juga sedikit melonjak. Jelas ada kesalahan dalam pertempuran yang tidak terduga pada awalnya,
dan yang paling mengkhawatirkan mereka adalah bahwa ada kekurangan dalam Golden Crow Divine Art, dan apa yang hilang, di bawah kekuatan tabu peri terbang, menjadi lebih dan lebih serius. Berbahaya. Apakah kamu takut Shen Chen tidak tahu bahwa medan perang kuno tinggi di langit? Pada saat ini, setiap gerakan mereka diam-diam diawasi oleh beberapa keberadaan yang menakutkan. Serangkaian jejak aneh muncul, tetapi mereka seperti surga jalan. Huff. Bagaimana dengan kekuatan terbang abadi kursi ini akan bersinar selama 10 hari, sejajar dengan jalan surga, dan abadi selamanya. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk mengalahkanku. 10 matahari bergetar pada saat yang sama, setelah suara dingin, lebih banyak api roh sejati yang telah dikorbankan berkumpul di area luas di sekitar tanah. Ini bukan hanya intimidasi sederhana, sebagai makhluk bawaan tertinggi, ia dapat dengan mudah memengaruhi roh primordial di dunia untuk penggunaannya sendiri. Saat ini sedang dalam ayunan penuh, dan keadaan teror yang mengerikan ini dapat dipertahankan selamanya. Abadi hehe, denganmu, burung berkaki 3 yang belum dewasa, kamu masih jauh di belakang. Shen Chen mencibir dengan jijik. Menurut rumor, jika gagak emas membuktikan Tao, itu bisa berubah menjadi matahari abadi di dunia, tetapi orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Begitu ucapan ini keluar, sudut mulut makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah tidak bisa menahan kedutan. Anak ini sangat berani, dia berani menyebut Golden Crow Divine Bird sebagai burung berkaki 3. Dia benar-benar tidak menganggap serius klan gagak emas dari Gunung Suci Tianfeng. Lia. Huff. Jinwu tua mendengus dingin di kursi VIP, ingin menamparkan bocah itu. Bocah, kau membuatku kesal lagi. 10 matahari itu bahkan lebih ganas, sebagai makhluk bawaan tertinggi, adakah makhluk di dunia yang begitu membencinya? Segera, 10 matahari meletus dengan nyala api yang tak berujung pada saat yang sama, membentuk cincin di sekelilingnya, memuntahkan 10 berkas cahaya keemasan yang menyilaukan, yang menyatu di tubuh Shen Chen pada saat yang bersamaan. Ini adalah semacam pengetahuan, dan perlu menggunakan kecemerlangan ilahi tertinggi untuk bersaing dengan kekuatan peri terbang yang terakhir untuk menentukan hasilnya. Kau terlalu percaya diri. Shen Chen acuh tak acuh, dan dengan jentikan pikirannya, lampu peri berwarna-warni menyembur keluar dari dahinya, di mana-mana, membentuk pesona yang indah. Kamu akan segera tahu bagaimana rasanya membuatku marah. Ruang ini telah diblokir olehku. Roh sejati telah habis, dan darah dewa sejati telah dihidupkan kembali. Saat ini, sedang dalam ayunan penuh. Kamu bisa serap roh di sekitar sebanyak yang kamu mau. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. 10 matahari, masing-masing menempati satu sisi, mencibir pada saat bersamaan. Dilihat dari tanah, pada saat ini di langit, tampak pola 10 matahari yang luar biasa berturut-turut, tempat itu benar-benar putih menyala, membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya pusing. Saatnya menentukan pemenang. Sekelompok tokoh besar menahan napas dan berkonsentrasi. Para jenius dari semua ras juga saling mengawasi, bahkan jika cahaya yang menyala membuat mata mereka sakit, mereka tidak ingin melewatkan pertempuran yang menghancurkan dunia seperti itu. Klan Tianluo yang datang untuk menyaksikan pertempuran menahan rasa sakit yang parah di rongga mata mereka, berdoa dalam hati untuk sosok kurus yang terbungkus 10 matahari yang terik. Di meja VIP, orang-orang terkuat di sekitar juga berdiri, dan Jinwu tua diam-diam mengepalkan tinjunya dalam pertempuran ini, dia pasti akan mengalahkan anak itu. Apakah itu? Namun, di bawah tatapan semua orang, berdiri dalam pesona warna-warni, Shen Chen dengan santai menyeringai. Fang Fo mengejek ketidaktahuan 10 matahari. Segera, matanya halus, dan gambar-gambar mengejutkan melintas di pupilnya, seolah-olah dunia prasejarah mengembun di dalamnya, waktu mengalir mundur, dan semuanya mundur dengan kecepatan yang sama seperti cahaya. Memarahi. Pada saat berikutnya, suara surgawi datang dari dahinya, tidak keras dan jelas, dan bahkan tidak berwarna. Semuanya sunyi, tanah ini sepertinya telah kehilangan semua suara pada saat itu. Di bumi, banyak makhluk dengan jelas membuka mulut untuk berbicara, tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan suara, seluruh ruang kosong dan sunyi, dan pemandangan pucat dan tanpa suara ditampilkan di mana-mana. Dalam beberapa tarikan napas, sepertinya hanya ada suara retak yang bergema antara langit dan bumi, tanpa fluktuasi emosional, seperti getaran pembukaan langit dan bumi sebelum berabad-abad yang lalu. Di sekitar medan perang klan kuno, semua makhluk, termasuk para patriark dan master sekte, tampak kaku, dan pikiran mereka benar-benar hilang. Ada kekosongan panjang di pikiran mereka, seolah-olah jiwa mereka telah dibekukan. Perlahan-lahan, suara peri berkabut itu akhirnya kembali ke kehampaan, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Namun, orang-orang yang sadar kembali benar-benar diam pada saat ini, saling memandang dengan cemas. Suara apa tadi mengapa begitu menakutkan, seolah-olah mereka ingin mengambil jiwa mereka,
ada kekuatan yang begitu misterius dan mendalam di dunia. Boom, boom, boom. Di langit, adegan yang bahkan lebih mengerikan terjadi segera setelah itu, 10 matahari yang menyala-nyala meledak ke langit hampir pada waktu yang bersamaan, dan kemudian runtuh, dan hujan api miring ke bawah di seluruh langit, seolah-olah akhir dunia, benar-benar terjadi. Cepat, buka arai besar. Setelah absen sebentar, Huo Xiao berteriak keras setelah mendengar kata-kata itu, beberapa leluhur klan Tianluo, meskipun wajah mereka menjadi pucat, segera menghidupkan kembali formasi kuno yang membingungkan dewa. Di tangga batu tertinggi, kecemerlangan melambung ke langit, dan bayangan virtual dari tangga batu seperti naga melingkar diproyeksikan tinggi ke langit. Tapi kali ini, naga melingkar. Itu tidak hanya menjaga Gunung Tianluo, tetapi menyebar ke ratusan mil dalam sekejap, mengakar di tanah ini, melepaskan lapisan tirai cahaya yang ada di mana-mana, seperti lapisan perisai surgawi, untuk makhluk di tanah ini, menghalangi merah hujan yang memenuhi langit. Pada saat ini, semua makhluk melihat ke atas, dan hujan meteor sepertinya terpantul di pupil mata mereka, pemandangan yang luar biasa membuat banyak makhluk gemetar dari jiwanya. Engah! Di tengah hujan api, seekor burung phoenix jatuh, dan darah memercik ke langit, cahaya keemasan di sekujur tubuh meredup dalam sekejap. Kakak Jin Yi, sekelompok junior dari klan Feng berteriak dengan pucat. Pada saat ini, King Luan kecil telah berubah menjadi tubuh utamanya, dan sosok Qian terbang ke udara, menangkap gagak emas dengan kecepatan ekstrim. Nak, beraninya kamu menyakiti anggota klan Feng kita. Di ruang VIP, Golden Crow tua sangat marah, dan nafas mengamuk tersapu, seolah-olah matahari yang lebih terik akan terbit ke langit. Hanya saja ketika Jinwu tua itu marah, jauh di mata burung Phoenix, ada lebih banyak kepanikan, dan bahkan tulang-tulang tubuh tua itu bergetar. Orang tua, menurutku ini benar-benar rumahmu. Huo Xiao telah bersiap untuk waktu yang lama, tiba-tiba bangkit, dan melangkah ke langit dengan satu langkah, mengungkapkan jati diri Huo Feng, nyala api membubung ke langit, menghalangi jalan Jinwu tua. Huff, wajah Jinwu tua itu pucat, dan matahari yang terik menyala di tangannya yang besar, dan dia meledak. Namun, Phoenix api bahkan lebih mendominasi daripada dia. Phoenix membuka paruhnya, dan pagoda berukir indah yang terbakar dengan nyala api dikorbankan, melakukan tendangan voli. Menara Dewa Api. Jinwu tua ketakutan, dan dengan cepat menghindarinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huo Xiao akan begitu ganas sehingga dia bahkan mengorbankan artefak kuat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Faktanya, Huo Xiao telah mengambil pagoda api ilahi dari istana tertinggi sejak kelompok makhluk klan Feng turun di Gunung Tianluo, dan menggantinya dengan senjata pemberian dewa klan Tianluo lainnya, terus menjaga hal-hal tertentu. Dihadapkan dengan sahabat Zhenjun Luo Tianzhen di zaman kuno, senjata pemberian dewa yang ditinggalkan oleh leluhur garis api Phoenix ini, Jinwu tua secara alami tidak berani mengguncangnya secara langsung, dan pada saat yang sama dia berhenti momentum yang meningkat dan mundur, dia dengan cepat memanggil orang yang berada di langit di medan perang yang jauh, busur bulan kristal es di kelompok cahaya besar. Namun, hubungan antara senjata pemberian dewa itu dan pada saat ini sangat lemah, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri darinya. Di langit di atas kelompok cahaya besar, monumen ilahi berguncang, dan bahkan memutuskan hubungan antara gagak emas tua dan busur bulan kristal es dalam sekejap. Kamu, Jinwu tua sangat marah, tidak dapat menggunakan busur bulan kristal es, dia sudah kehilangan kemampuan untuk menghadapi Huo Xiao. Tingkat kultivasi yang terakhir setara dengan miliknya, dan dia juga memegang menara api ilahi, yang secara alami lebih baik. Huff, orang tua, kamu sudah kalah, apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Huo Feng mencibir dan tertawa. Suara ini, dengan restu dari indera spiritual terkuat, menyebar puluhan ribu mil jauhnya dalam sekejap, hampir semua orang di wilayah ini semua makhluk mendengar suara mengejek. Mendengar ini, Jinwu tua hampir memuntahkan darah karena marah. Huo Xiao mendemonstrasikan kepadanya, dan pada saat yang sama, ingin memberitahu lebih banyak makhluk tentang masalah ini. Pada titik ini, bahkan jika dia menjadi marah karena malu, dia tidak melakukan apa-apa. Selain itu, ini adalah wilayah klan Tianluo. Ada banyak formasi besar, beberapa senjata pemberian dewa, dan senjata terlarang yang membingungkan dewa. Jika mengacau, lawan setelah Anda menjadi kejam, Anda dapat sepenuhnya membunuh mereka. Mundur. Di kehampaan yang jauh, suara rahasia datang, dan diam-diam mencapai telinga Jinwu tua bahkan Yansu tua dan Raja Yuling tua tidak pernah mendengarnya. Ayo pergi. Mata Golden Crow tua berkedip dengan keakraban, dan kemudian seringai muncul dengan lambaian lengan bajunya, ia memanggil junior dari klan Feng, dan kemudian mengorbankan senjata sihir teleportasi, dan kemudian menghilang dalam kilatan cahaya ilahi. Melihat pemandangan ini, semua tamu saling memandang dengan cemas, dan beberapa tidak dapat mempercayai mata mereka. Dengan kesombongan dan kekuatan klan Feng,
bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja, meninggalkan obat kuasi suci dari nilai tak terukur, dan dewa yang dianugerahkan. Senjata itu hilang dengan gusar. Banyak tokoh besar yang akan menonton pertunjukan bagus langsung kecewa. Klan Feng selalu kuat, dan kedua hal itu bahkan lebih penting. Mereka begitu rela menyerahkannya kepada klan Tianluo. Senior, ada masalah. Pada saat ini, Shen Chen telah turun dari ketinggian, dan datang ke Huo Feng dengan ekspresi serius, dan berkata. Saat dia menggunakan Voice of the Vast Sky untuk menembus 10 matahari barusan, dia merasakan hawa dingin yang menakjubkan, meskipun hawa dingin itu datang dari kehampaan yang jauh, itu masih membuat tulang punggungnya merinding. Dan tepat sebelum Jinwu tua pergi, yang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia tidak tertandingi dalam hal ini, jadi dia secara alami menangkap suara yang memanggil Jinwu tua dan yang lainnya untuk kembali. Benar saja, dari awal masalah ini, ada seorang pria kuat dari Fengshan yang turun tangan. Huo Xiao mengangguk. Meskipun tidak memperhatikan petunjuknya, ia sangat menyadari temperamen beberapa leluhur di Gunung Suci, dan mereka tidak akan pernah melepaskan dua harta langka itu dengan mudah. Boom! Tiba-tiba, saat roh dari banyak orang penting yang hadir memudar, cahaya terang meletus dari kelompok cahaya di medan perang klan kuno, dan sebuah rumah bangsawan melayang tinggi ke langit. Di atas bunga matahari dari pohon suci yang menyala, dewa pola Taoisme dan Dao disemprotkan seperti bilah tajam, umumnya ditarik keluar, ingin mendobrak batas konsekrasi dan pergi. Tidak jauh dari sana, Ice Crystal Moon Arc juga tiba-tiba dihidupkan kembali, diisi dengan kekuatan dewa yang dianugerahkan yang kuat, dan ingin keluar dari masalah. Melihat pemandangan ini, hati banyak makhluk yang hadir semuanya terguncang. Sepertinya mereka meremehkan klan Phoenix. Sejak awal, kedua harta itu telah dirusak, dan ada pola ilahi yang ditanam oleh dewa yang diunggulkan. Sekarang sepertinya dia telah dipanggil oleh seseorang, dan ingin melarikan diri, dan tidak berniat jatuh ke tangan suku Tianluo. Melihat pemandangan ini, anggota klan Tianluo yang tak terhitung jumlahnya mengertakkan gigi. Meskipun mereka telah lama berharap bahwa orang-orang dari klan Feng tidak akan pernah membiarkan harta karun yang tidak duniawi jatuh ke tangan klan kuno, mereka masih tidak menyangka bahwa orang tua itu Gai, akan sangat tak tahu malu. Sekelompok anggota berpangkat tinggi dari klan Tianluo juga memiliki wajah muram, beberapa orang tua dari klan Feng terlalu banyak menggertak, dan menolak untuk memenuhi taruhan jika mereka kalah. Ledakan. Di langit, prasasti dewa yang disiram dengan daging dan darah leluhur klan Tianluo juga secara naluriah marah. Dengan getaran keras, semburan kecemerlangan membubung ke langit, dan turun ke dewa. Penghalang di atas permukaan kelompok cahaya seketika waktu menjadi semakin menakutkan, dan bahkan garis dewa yang disemprotkan oleh obat kuasi suci tidak dapat menembus kekurangannya. Lepaskan, dua kitab suci kuno para dewa tertinggal, Ice Crystal Moon Arc dan Raging Flame Divine Tree bukanlah sesuatu yang bisa kamu tempati. Suara dingin datang dari kehampaan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah anggota klan Tianluo menjadi semakin jelek. Adapun orang-orang hebat yang menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus, banyak dari mereka yang mencibir dan mencibir, seolah-olah mereka senang melihat pemandangan ini. Oke, pernikahan besar hari ini sudah berakhir, mari kita akhiri, semuanya akan pergi ke rumah harta karun klan. Tinggi di langit, Huo Xiao berbicara dengan ringan seolah-olah dia tidak mendengar suara acuh tak acuh dan agung itu. Ya, beberapa leluhur saling memandang, dan segera bergegas keluar pada saat bersamaan. Beberapa leluhur bergegas keluar hampir bersamaan, mencubit sidik jari mereka, dan ingin mengambil kelompok cahaya besar di udara di medan perang kuno. Mereka telah memenangkan kompetisi kali ini. Menurut aturan, semua yang ada di kelompok cahaya itu akan menjadi rampasan suku Tianluo. Meskipun Tianfeng Sensan telah menjadi salah satu penguasa yang tidak diragukan lagi di dunia sejak zaman kuno, dan dapat dengan mudah memusnahkan suku Tianluo kapan saja, tetapi jika para petinggi itu benar-benar ingin menginjak kepala suku kuno, tidak salah satu suku akan berjanji. Jika masalah hari ini ditunda, dimungkinkan untuk membuat kompromi, tetapi reputasi suku Tianluo juga akan anjlok, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan di wilayah ini sejak saat itu. Terlebih lagi, kali ini, di klan Feng, sudah ada keberadaan yang hampir tidak terselubung, yang ingin menelan dewa terlarang dari klan Tianluo yang baru lahir, ambisi serigala, sehingga klan Gu, hati semua orang menahan dalam satu nafas, saat ini, bagaimana saya bisa mundur? Sebaliknya tetap berpegang pada senjata Anda. Set. Beberapa berkas cahaya ditembakkan, dan beberapa patriark ditembakkan pada saat yang sama, membuka pintu biru cerah, di dalamnya terdapat terowongan luar angkasa, mengarah langsung ke rumah harta karun suku Tianluo, mencoba menelan kelompok cahaya besar di dalamnya. Di sekitar kursi tamu, banyak makhluk dipindahkan secara diam-diam. Tampaknya suku Tianluo benar-benar tidak mudah menyerah pada kelembutan. Dipandang rendah seperti semut oleh orang-orang kuat yang tidak duniawi di Fengshan,
mereka benar-benar ingin mengumpulkan rampasan yang mengerikan kali ini. Berjalan. Termasuk senjata pemberian dewa, dan obat semi-sakral dengan nilai yang tak terbayangkan. Diam-diam, ada juga beberapa orang penting yang mencibir, mengira suku Tianluo mungkin tidak bisa menyelamatkan muka. Pohon Dewa Api Mengamuk itu adalah harta karun besar dari klan Gagak Emas dari Dewa Phoenix Surgawi, dan salah satu harta karun terbesar dalam warisan abadi. Bagaimana bisa dengan mudah jatuh ke tangan orang lain? Meskipun Golden Crow telah kalah dalam kompetisi ini, secara logis, kedua hal ini akan menjadi milik klan Tianluo, tetapi di dunia ini, kebenaran akan selalu diucapkan oleh makhluk superior itu, dan kehendak mereka adalah jalan raja, dan semua yang hidup, makhluk, entah menundukkan kepala dan menyerah, atau dimusnahkan dengan kejam. Benar saja, pada saat berikutnya, riak muncul di kehampaan di atas langit, dan pelangi ilahi yang cerah dan menghanguskan keluar dari riak di kehampaan, menyinari kelompok cahaya besar. Boom dua harta yang ditempatkan di kelompok cahaya keduanya penuh dengan cahaya ilahi pada saat yang sama, seolah-olah suatu kekuatan telah mengaktifkan susunan menakutkan yang terukir di atasnya. Manor bergerak tempat pohon suci yang menyala-nyala itu berada dengan cepat memperbesar dari inci persegi aslinya, dan dalam sekejap, itu tidak berbeda dari halaman normal lainnya, seperti pulau kecil yang tergantung di udara di dalam kelompok cahaya. Di mana obat semi-sakral ini berakar, gumpalan cahaya ilahi jatuh, dan tiba-tiba, seluruh manor meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona, pola ilahi yang padat menyala di dinding, bebatuan, kolam, dan bahkan tanah, gelombang yang luar biasa, udara teror menyebar. Kekuatan para dewa yang dianugerahkan. Pola-pola ilahi itu, tanpa diragukan lagi, adalah semua tulisan tangan yang ditinggalkan oleh keberadaan dewa yang diunggulkan, mereka tersembunyi jauh sebelumnya, tetapi pada saat ini, dirangsang oleh pelangi ilahi dari kehampaan yang jauh, pola-pola ilahi sepenuhnya terungkap, memadatkan formasi ilahi, dan seluruh bangunan manor sepenuhnya terintegrasi, seolah-olah itu telah menjadi senjata ajaib, mencoba menembus cahaya dan terbang menjauh. Di sudut lain dari kelompok cahaya, busur bulan kristal es juga tiba-tiba berubah, bersinar terang seperti piringan perak bulan purnama, sepenuhnya dihidupkan kembali, melepaskan serangan yang mirip dengan keberadaan dewa yang dianugerahkan, yang berspesialisasi dalam area seluas lapisan luar pesona tirai cahaya, jelas untuk melumpuhkan lubang besar di sana. Kekuatan ilahi yang disembunyikan oleh dua harta yang tidak duniawi. Pada saat ini, langit penuh dengan kekuatan dewa, dan bahkan monumen dewa yang tinggi di langit merasakan tekanan yang luar biasa. Om prasasti itu bergetar, dan rune di prasasti itu merangkak seperti cacing tanah di kuil klan di puncak Gunung Tianluo. Ada juga formasi dewa yang dihidupkan kembali, dan ada lebih dari satu, dan formasi di seluruh langit polanya melayang seperti kunang-kunang, lalu miring ke bawah seperti hujan cahaya. Semua hujan ringan melekat pada penghalang tirai cahaya di luar kelompok cahaya besar, dan dalam sekejap, penghalang yang menakutkan itu menjadi semakin luar biasa. Diberkati dengan kekuatan beberapa formasi dewa, dengan prasasti dewa itu sebagai intinya, itu telah menyimpulkan kekuatan segel yang sangat menakutkan. Dalam kehampaan, terdengar dengusan yang agung dan dingin. Lalu ada pelangi ilahi lainnya, yang menembus kehampaan yang jauh dan mendarat di lapisan cahaya itu. Dalam sekejap, dua harta yang tidak duniawi itu menjadi lebih mencengangkan, terutama di manor bergerak di mana obat kuasi sakral Raging Flame God Tree berakar, ada lebih dari satu formasi ilahi yang tersembunyi, dan pada saat ini pelangi ilahi lainnya menembus. Tidak diragukan lagi itu sepenuhnya diaktifkan. Hanya dalam sekejap, tempat ini telah berubah menjadi kontes di tingkat dewa yang dianugerahkan. Klan Tianluo mengandalkan warisan mendalam yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Prasasti suci itu luar biasa. Meskipun itu bukan senjata ajaib, banyak kekuatan ilahi tampaknya lebih umum daripada senjata ajaib. Itu adalah fondasi yang bagus dari klan Tianluo. Di Gunung Tianluo, sudah ada beberapa formasi kuno yang dihidupkan kembali yang ditinggalkan oleh makhluk dewa yang diberi anugerah, saling memantulkan dengan prasasti ilahi, melindungi semuanya di sini. Dan di kehampaan yang jauh, terlihat jelas bahwa ada dewa saat ini yang telah bergerak, begitu dewa di dunia menunjukkan kekuatannya, bahkan warisan kuno pun tidak dapat menahan amarahnya. Lagi pula, nenek moyang mereka juga kuat di tingkat ini, dan hal-hal yang tertinggal, betapapun luar biasanya, masih mati, orang-orang telah meninggal dunia, dan mereka tidak dapat terus mengembangkan kecemerlangan tingkat itu. Sebaliknya, keberadaan yang tidak duniawi dan menakutkan di dunia ini sendiri tidak lebih lemah dari para pendiri warisan kuno ini. Sekarang mereka memandang rendah dunia dan menyapu dunia, siapa yang akan bersaing dengan mereka. Di sekitar medan perang, banyak makhluk yang ketakutan. Di dunia sekarang ini, keberadaan Tuhan yang diberikan identik dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang tak terbatas hampir membuat mereka berlutut. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Yansu Tua dan Raja Yuling Tua sangat menakjubkan. Kata Feng Shen terlalu berarti,
dan mereka belum melewati rintangan yang menakutkan itu. Di depan mereka, mereka bukan apa-apa. Saat ini, di permukaan, suku Tianluo yang menjaga tempat ini, tetapi siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan bagi suku ini. Meskipun tempat ini adalah tempat warisan klan Tianluo, yang mereka hadapi adalah dua dewa di dunia ini. Tidak peduli seberapa cemerlang latar belakang mereka, sulit untuk menantang dewa, dan vitalitas mereka akan terluka parah di setiap belokan. Karena itu adalah level yang sama, kontes kekuatan dewa tertinggi, jika ada sedikit kecerobohan, susunan dewa dari klan kuno, dan bahkan senjata pemberian dewa akan rusak. Ini adalah pukulan fatal bagi warisan kuno. Di langit, Lei Yan, Luo Yu, Yuan Zhu, Ji Zhu dan leluhur lainnya semuanya memiliki wajah suram. Mereka telah membangun sebuah lorong, dan mereka dapat melihat kumpulan harta kapan saja, dan memindahkannya ke rumah harta karun. Lebih dari selusin formasi dewa kuno akan lebih aman. Tapi saat ini, keberadaan Feng Shen yang menakutkan sudah agak terlalu menipu. Untuk campur tangan secara langsung, apakah benar-benar membenci suku Tianluo? Nak, giliranmu. Di langit, Phoenix api yang telah berubah menjadi kursinya sendiri memiliki mata dingin yang sama. Ia melirik Chen Chen dan berkata dengan tajam, senjata terlarang yang mendesakmu untuk memindahkan kristal es busur bulan berhenti. Shen Chen mengangguk, dan kemudian dia berpikir, dan pada saat yang sama dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia juga diam-diam meminta bantuan Gu Jing. Saat berikutnya, kekuatan rahasia yang menakutkan menyembur keluar dari antara alisnya, dan fluktuasi yang tak terlihat mengalir ke gugusan cahaya. Cici, 16 pedang dewa berdengung dan bergetar dalam sekejap, dan cahaya dewa bersinar, seperti lampu pelangi paling mempesona di dunia, saling terkait, berkembang menjadi pagoda megah, dikelilingi oleh cahaya dewa. Roh artefak di busur bulan kristal es tampaknya telah merasakan krisis, dan berhenti menyerang penghalang, dan dengan cepat menjarah, mencoba melarikan diri dalam kelompok cahaya. Namun, itu tidak berguna sama sekali. Senjata terlarang pemberian dewa ini adalah pencapaian banyak dewa yang menakutkan. Masing-masing dari mereka cukup mengejutkan dunia. Ia juga memiliki kekuatan tertinggi seperti kristal hitam pembuluh darah bumi, yang asli tulang Phoenix, dan tulang dewa yang hampir tidak ditemukan sejak zaman kuno. Fetis menyatu. Pagoda tetap tidak bergerak, pusaran teror hitam muncul di bagian bawah pagoda, dan kekuatan misterius yang mengerikan menyapu, dan sejumlah besar harta jenius, bahan ilahi, kitab suci kuno, dan senjata ajaib dari roh sejati di sekitar mereka semuanya dihancurkan, tanpa kecuali. Terlibatlah. Melihat pemandangan ini, hati banyak pejabat dari berbagai klan yang hadir, bahkan klan itu, sedingin salju. Secercah harapan terakhir hancur. Sejumlah besar harta yang telah hilang sebelumnya telah diambil, dan hati mereka ditusuk dengan kejam lagi, untuk sesaat. Mata banyak makhluk tingkat leluhur berwarna merah, dan membuang benda-benda itu sudah cukup untuk membuat para tetua di berbagai suku mereka memukul dada mereka dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, busur bulan kristal es tidak terhindar, dan ditarik ke dalam lubang hitam di bagian bawah menara. Awalnya, Shen Chen ingin menaklukkan Manor bergerak dan memasukkannya ke dalam tubuh menara yang dipadatkan oleh perangkat terlarang, tetapi keberadaan di kehampaan telah diketahui, menyebabkan lingkaran sihir di Manor meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada sudut gambar gunung dan sungai yang tidak lengkap. Ternyata di gambar gunung dan sungai, terik matahari yang menyilaukan tergantung, melawan kekuatan melahap yang menakutkan. Itu formasi dewa yang hebat. Banyak makhluk gemetar. Seperti yang diharapkan dari warisan abadi, mereka benar-benar meninggalkan sesuatu dari para dewa di Manor itu. Sungguh tulisan tangan yang bagus, semua patriark benar-benar bersusah payah merencanakan artefak pemberian dewa klan Tianluo. Di langit, Huo Xiao mencibir lagi dan lagi. Bahkan sudut formasi ketuhanan telah pindah, mungkin orang-orang tua itu telah membuat persiapan penuh sebelumnya. Kali ini, jika mereka tidak waspada dan memanggil tablet suci terlebih dahulu, mereka mungkin benar-benar harus mengambil air dari keranjang bambu dengan sia-sia, dan wajah ditipu akan hilang. Mendengus. Makhluk-makhluk asing di kehampaan yang jauh itu tidak menanggapi ketika mereka mendengar ejekan Huo Xiao, mereka hanya mendengus dingin. Dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sekitar medan perang klan kuno secara alami tidak berani menudingnya. Ini adalah kekuatan dari keberadaan yang tertinggi dan menakutkan. Hampir hilang. Nak, lakukan, aktifkan kekuatan peri terbang, dan potong kedua pelangi dewa itu. Wajah Huo Xiao muram, dan dia bersumpah untuk bertarung sampai akhir. Pada saat ini, Shen Chen secara alami tidak akan mundur, jadi bagaimana dengan keberadaan Feng Shen? Orang-orang tua itu memandang rendah mereka sebagai semut, mengapa mereka harus kagum? Cici sebuah cakrawala muncul di antara alisnya, dan cahaya peri warna-warni menyembur keluar. Meskipun sinar cahaya ini tidak memiliki napas keras sedikit pun,
dan bahkan tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, mereka menakuti hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, yang menjauh dari mereka, karena takut menyentuh mereka sedikit pun. Bahkan Yansu tua dan Raja Yuling tua sangat menyadari kengerian kekuatan rahasia tabu seperti itu, menahan aura mereka, dan tidak ingin melakukan kontak apapun. Kekuatan terbang abadi dapat membiarkan cahaya abadi, tetapi ketika keduanya dipikirkan sampai titik ini, ada dua jenis sebab dan akibat, yang terakhir dapat membantu para biksu melompat ke gerbang naga, dan yang pertama dapat mengambil keberuntungan dunia. Ada kekurangan, dan butuh waktu lama untuk menebusnya, dan bahkan mungkin tidak mungkin untuk memperbaikinya kembali. Setelah itu, kekuatan peri terbang menunjukkan sisi yang sangat menakutkan, cahaya peri berwarna-warni yang tidak menyilaukan, saat menyentuh dua pelangi ilahi, dua pelangi pemikiran ilahi dari pembangkit tenaga non-duniawi mulai muncul dalam postur yang terlihat dengan mata terbuka, perlahan meleleh. Apa banyak orang penting yang hadir tercengang? Kekuatan tabu macam apa itu, yang bahkan bisa melelehkan pikiran Tuhan? Keras kepala. Dalam kehampaan yang jauh, orang-orang tua itu akhirnya marah. Sebuah tangan besar yang menakutkan menerobos batasan ruang dan meraihnya dengan keras. Tangan besar itu menutupi langit dan menutupi bumi, seolah-olah ada di mana-mana. Di telapak tangan, sepertinya ada alam semesta di dalamnya. Begitu kuat hingga menelan gunung dan sungai. Pada saat ini, bahkan tokoh-tokoh besar yang duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau pun ketakutan. Anggota klan Tianluo yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat, apakah orang-orang tua itu akhirnya merobek wajah mereka? Sama seperti Shen Chen hendak menggunakan kekuatan ilahi dari cermin kuno untuk menghidupkan kembali kekuatan tabu dari artefak terlarang, Huo Feng di samping menggelengkan kepalanya ke arahnya. Wow, pada saat ini, tirai api yang memenuhi langit bergulung dengan liar, seolah-olah langit dan bumi terendam, dan memadat menjadi perisai langit yang luas, menghalangi langit di atas medan perang kuno. Ledakan, tangan besar itu melepaskan tembakan, namun gagal menembus perisai langit api, dan perlahan menghilang di langit. Tian Huo, apa maksudmu? Dengung tidak puas datang dari kehampaan yang jauh. Di sekitar medan perang klan kuno, banyak tokoh besar yang baru saja menertawakan kemalangan orang lain, dan memiliki niat jahat, hati mereka menegang dan mereka penuh dengan kengerian. Mereka awalnya mengira bahwa pertempuran klan Tianluo ini pasti akan menyebabkan malapetaka, karena raksasa manusia biasa tidak dapat menahan guntur dan kemarahan klan Feng. Tetapi saat ini, tampaknya pria kuat yang tidak duniawi telah masuk, dan tampaknya dia juga merupakan eksistensi tertinggi dari Tian Feng Sensan. Baru saja, banyak orang berpikir bahwa setelah kejadian ini, suku Tianluo akhirnya memutuskan hubungan dengan Feng Shan, tetapi sekarang tampaknya semuanya jauh dari sesederhana itu, kekuatan manusia ini tampaknya memiliki beberapa pelindung di Tian Feng Sensan. Dalam sekejap, banyak tokoh penting tiba-tiba terbangun, mereka sepertinya baru saja mengabaikan satu hal, Santo pelindung klan Tianluo di masa lalu adalah orang kuat dari garis keturunan api dan Phoenix. Perubahan semacam ini benar-benar merupakan pukulan besar bagi makhluk-makhluk yang siap menonton pertunjukan. Apa maksudmu dengan menindas keturunan klanku dalam kehampaan? Suara berapi-api terdengar samar. Tapi kalian keturunan telah meninggalkan klan Phoenixku, jadi bisakah kalian masih menyebut diri kalian sebagai keturunan Fire Phoenix di kejauhan? Gagak emas tua yang abadi mendengus dingin. Obat suci keluargaku dan senjata pemberian dewa tidak boleh hilang. Gagak emas tua yang tidak dapat binasa lainnya berbicara dengan suara tegas, dan tidak menyerah sama sekali hanya karena ada keberadaan yang menakutkan di klan Phoenix Api. Tapi kamu sudah kalah. Pada saat ini, sesosok burung cian besar muncul di puncak Gunung Tianluo. Di langit yang jauh, ratusan mil jauhnya dari Gunung Tianluo, Jinwu tua dan rombongannya belum pergi jauh, dan masih mengawasi semuanya dari jauh, siap untuk menanggapi pohon dewa api mengamuk dan ark bulan kristal es kapan saja. King Zhu, hantu cian yang agung muncul, dan King Luan King Feng kecil memanggil dengan penuh semangat. Namun, begitu selesai berbicara, tirai cahaya cian digantung, menyapunya di depan Lao Jin Wu Jin Hong dan yang lainnya. King Zhu, aku King Luan kecil terus berbicara, tetapi pada saat ini, sebuah lorong yang dalam telah muncul di kehampaan. Ini bukan tempat kamu harus datang. Hantu burung dewa biru besar mengeluarkan suara samar, dan dengan jentikan matanya, ia segera menyapu King Luan kecil ke lorong yang dalam dan mengirimnya kembali ke Feng Shan. Adegan ini membuat Jin Hong dan yang lainnya terlihat malu, niat leluhur King sudah sangat jelas, dan dia tampak sangat tidak puas dengan Xiao King Luan berjalan bersama mereka. Tian Huo, King Hong, apakah kalian berdua benar-benar ingin menghancurkan klan Feng mulai sekarang di kejauhan? Gagak emas tua lainnya yang belum pernah lahir sebelumnya berbicara dengan acuh tak acuh, dengan sedikit pertanyaan. Di sekitar medan perang klan kuno, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dipindahkan. Ini benar-benar peristiwa besar, dan jika menyebar nanti, pasti akan menimbulkan kegemparan.
Di antara klan Gagak Emas, sudah ada 3 makhluk tidak duniawi dan menakutkan yang telah masuk. Mungkin ini sudah menunjukkan sikap Protoss ini. Sekarang klan King Luan dan Huo Feng juga memiliki keberadaan yang tidak duniawi, situasinya menjadi semakin membingungkan. Sudah lama terdengar bahwa ada beberapa kontradiksi serius di Tianfeng Sensan hari ini, ide semua pihak sering bertentangan. Tapi kali ini, dengan pemandangan seperti itu, sepertinya seluruh tubuh benar-benar bisa dilirik. Huff, kamu telah melewati batas, tetapi kamu ingin membalikkan topi besar padaku dan Tianhuo. Mungkinkah ini postur suku Golden Crow saat ini? Jika demikian, itu benar-benar prestise yang luar biasa. Hantu Qian mendengus dingin dan balas mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, 3 keberadaan menakutkan dalam kehampaan terdiam untuk waktu yang lama. Masalah ini jelas salah mereka, dan mereka secara alami tidak perlu mempedulikannya dari pandangan semut biasa. Tetapi di depan kedua lelaki tua ini, jika mereka membuat sophistry, mereka akan kehilangan martabatnya. Namun, bukan berarti mereka rela mundur seperti ini, dan situasi di Gunung Fengshen saat ini sangat rawan. 3 klan King Luan, Huo Feng, dan Suzaku memiliki banyak perbedaan, terutama Huo Feng dan King Luan. Perbedaan antara kedua ras ini bahkan lebih serius, sekarang kedua ras ini jelas tidak dapat mewakili sikap kedua ras tersebut, bahkan mungkin pendapat segelintir orang. Hanya klan Golden Crow yang relatif kohesif. Mereka para leluhur semuanya berada di posisi yang sama dalam penyerangan ini. Oleh karena itu, dari segi momentum, tidak perlu takut dengan kedua klan tersebut, dan mereka yakin bahwa keduanya klan tidak akan bertarung untuk 2 orang tua ini. Pergi berperang dengan suku Jinwu hanya memikirkan alasan yang cocok sekarang. Untuk sesaat, suasana di sini tegang. Para petinggi suku Tianluo bahkan lebih khawatir. Silsilah Jinwu jelas direncanakan untuk tidak tahu malu sampai akhir. Jika kedua orang terhormat yang diundang oleh Tuan Huo Feng kemudian benar-benar berperang melawan orang-orang tua itu, tidak peduli apa hasilnya, suku Tianluo adalah bencana yang menghancurkan. Ini adalah tempat di mana Gunung Tianluo berada. Begitu ada pertempuran untuk para dewa, itu pasti akan mengubah ribuan mil, atau bahkan area yang lebih luas, menjadi reruntuhan. Pada saat itu, Gunung Tianluo pasti akan menderita. Kami berdua dari keluarga Feng, apakah kamu benar-benar ingin mencabik-cabik wajahmu dan membiarkan orang luar melihat lelucon itu? Pada saat ini, di atas langit, sesosok burung phoenix yang bermandikan api perlahan muncul, seolah-olah seekor dewa turun ke dunia udara dalam jarak ribuan mil sangat panas, dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menyesakkan. Itu adalah hantu, dan ditempatkan di langit yang tinggi, dan saya tidak tahu berapa mil jauhnya dari tanah, tetapi itu memberi orang perasaan dunia. Rasa yang mendominasi ruangan. Di tanah, Raja Yuling tua dan Yansu tua semuanya ketakutan, dan secara alami mengenali identitas burung phoenix ini. Itu adalah patriark klan Huo Feng saat ini, yang telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah raksasa nyata di dunia, keberadaannya di puncak piramida. Makhluk tertinggi ini tidak pernah meninggalkan Gunung Dewa Tianfeng selama ribuan tahun, meskipun kali ini hanya pikiran dewa yang diproyeksikan dari kejauhan, makna di dalamnya cukup menarik. Sikap seperti apa itu, jelas menjadi titik balik utama dalam perselisihan internal klan Feng. Apakah itu mendukung Yang Mulia Tianhuo, atau pembawa damai, atau memiliki sikap lain? Segala kemungkinan pasti akan membuat perselisihan ini penuh dengan variabel. Dalam kehampaan yang jauh, saya merasakan bahwa pemimpin klan Huo Feng berada di sebidang tanah itu, turun dari akal ilahi, dan 3 gagak emas abadi semuanya berada di dojo masing-masing, dan kelopak mata mereka berkedut. Mereka memutuskan hubungan dengan Jinwu Clan, tetapi penampilan raksasa Fengshan ini masih membuat suasana hati mereka berubah-ubah. Patriark, leluhur Huoxiao, memiliki persaudaraan dengan leluhur dari garis keturunanku. Meskipun kedua lelaki tua itu telah jatuh selamanya, lelaki tua itu harus memenuhi janji aslinya untuk garis keturunan Huoxiao, jika tidak, dia akan malu dengan leluhurnya. Besok, di langit, pikiran spiritual Yang Mulia Tianhuo juga perlahan muncul, dan berubah menjadi seorang lelaki tua, diselimuti api dan kabut, tidak dapat melihat penampakan dewa yang sebenarnya, berkata dengan tenang. Di Huoxiao dan garis keturunan mereka, di klan Huo Feng, tidak ada Tuhan yang diberi kuasa yang duduk sebagai komando, dan yang terakhir juga meninggal 20.000 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun, diam-diam telah menjaga utas ini, dan dengan bantuan teman lamanya King Hong, itu juga dapat menjaga keamanan klan Tianluo. Bahkan, jika kali ini bukan karena campur tangan keduanya, orang-orang di Fengshan yang mungkin melewati batas, bukan hanya beberapa orang tua dari klan Gagak Emas, mungkin ada lebih banyak lagi. Senjata terlarang pemberian dewa memang telah diwarisi oleh umat manusia yang lemah ini, dan itu telah menimbulkan banyak masalah. Tianhuo, aku tidak mengatakan bahwa aku akan menghentikanmu membantu Huoxiao dan garis keturunan mereka untuk memenuhi janji yang dibuat oleh lelaki tua itu.
Aku hanya merasa bahwa kamu benar-benar kehilangan kesatuan klan Phoenix kita dengan bersaing dengan Jin Yang dan saudara klan lain seperti ini. Langit di atas, hantu burung Phoenix besar yang mendominasi segala arah, berkata dengan ringan. Begitu komentar ini keluar, Yang Mulia Tianhuo dan sosok Qian di dekat Gunung Tianluo sedikit mengernyit. Sikap Patriark tua tampaknya sangat tidak menguntungkan bagi suku Tianluo, ini mengkhawatirkan stabilitas internal suku Phoenix, yang berarti bahwa suku Fire Phoenix tidak akan menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang melawan suku Jinwu dalam hal ini, masalah. Dengan cara ini, keduanya tampak semakin lemah. Tidak peduli apapun, obat suci keluargaku dan senjata pemberian dewa tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari kehampaan. Gagak emas abadi lainnya mengeluarkan suara, dan Yang Mulia Tianhuo tahu bahwa itu adalah Patriark tua klan Gagak Emas saat ini. Monster tua itu telah ada lebih lama dari Patriark tua klan Huofeng di langit, dan bahkan lebih tua dari pemilik Gunung Tianfeng Sensan saat ini. Sejak awal masalah ini, beberapa leluhur suku Golden Crow merencanakannya secara pribadi, bisa dikatakan hampir setara dengan kehendak suku Golden Crow. Di sisi lain, apakah itu Huofeng atau King Luan, pemegang kekuasaan utama, sikap mereka terhadap suku Tianluo telah bimbang selama bertahun-tahun, dalam hal ini, mereka bahkan memilih untuk tenang dan bahkan menonton. Adapun garis keturunan Suzaku, sebagai penguasa Tianfeng Sensan, mereka tidak akan pernah ikut campur dalam perselisihan seperti itu, apalagi garis keturunan Suzaku tidak stabil seperti yang terlihat di permukaan. Untuk sesaat, suasana di dekat Gunung Tianluo tiba-tiba menjadi sedikit tegang, seolah-olah badai akan datang, dan sedikit kecerobohan akan memicu malapetaka. Saudaraku, kamu dapat mengambil kembali Raging Flame God Tree dan Ice Crystal Moon Arc, tetapi sebagai hukuman karena melewati batas, kamu harus memberi kompensasi kepada klan Tianluo dengan sesuatu. Bagaimana dengan itu ada keheningan yang panjang, dan Hokage kabur di atas langit, berbicara lagi, sudah mengungkapkan arti menengahi masalah ini. Ya, dalam kehampaan, suara tua itu datang. Yuan Kong, Jin Hong, dan makhluk lain dari klan Golden Crow menunjukkan rasa puas diri di wajah mereka saat melihat ini. Pada akhirnya, dua harta karun klan akhirnya kembali. Aku tidak setuju. Namun, Huo Xiao, yang diam selama ini, berbicara. Huo Xiao, apakah kamu keberatan dengan keputusanku di atas langit? Sosok kabur api yang menelan gunung dan sungai mengeluarkan suara tegas, dan dalam sekejap, seluruh daratan berdengung dan bergetar. Sebagai kepala klan, dan juga makhluk tertinggi di antara makhluk bawaan, itu adalah salah satu penguasa dunia, jadi tentu saja tidak akan membiarkan seorang junior menyinggung keagungannya. Jika itu adalah makhluk dari ras asing, itu akan musnah di tempat. Patriark, nenek moyang Gagak Emas telah kehilangan kontrak mereka, jadi mereka harus mematuhi aturan. Huo Xiao berkata tidak rendah hati atau sombong. Di bagian langit dan bumi ini, itu adalah satu-satunya burung Phoenix yang dewanya muncul, dan sisanya semua adalah proyeksi pikiran spiritual. Dewa itu masih berada di Gunung Phoenix Surgawi, dan bahkan mengembara di beberapa rawa prasejarah. Jika tidak, jika orang kuat dari level itu lahir, pasti akan menyebabkan kekacauan besar di alam spiritual, dan semua pihak akan lebih memperhatikan warisan abadi. Di atas langit, cahaya ilahi yang menyala-nyala ditekan. Meskipun itu hanya pemikiran ilahi, momentum yang menyapu masih menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tanah ini bergetar. Inilah dewa di mata mereka, seorang penguasa di Tianfeng Sensan, yang ingin menghukum generasi muda yang berani menyinggung keagungannya dengan kekuatan tertinggi saat ini. Di kejauhan, Gagak Emas tua itu semua menonton dengan acuh tak acuh. Sikap mereka dalam pertempuran ini sudah jelas. Tampaknya pemimpin klan Huofeng telah membuat pilihan. Wow menghadapi kemarahan Patriark tua, Yang Mulia Tianhuo masih tidak berniat mundur saat ini, dalam kabut merah yang membara, ia memutar tangan besarnya, mengibaskan cahaya ilahi, dan tidak membiarkannya jatuh ke dalam api tubuh Xiao. Tianhuo, apakah kamu benar-benar ingin melindungi keturunan yang tidak layak ini? Bayangan api yang kabur di langit bertanya dengan marah. Benar dan salah, sudah lama ada kesimpulan, tetapi Anda, Sang Patriark, mengabaikannya. Yang Mulia Tianhuo menjawab dengan ringan, pilihan Huo Xiao di luar dugaannya, tetapi karena ini, tidak ada jalan keluar. Kalau begitu buat masalah di antara kalian sendiri, aku, anggota klan Huofeng, tidak akan pernah bertarung dengan klan yang sama dari klan Phoenix. Hokage di langit berkata dengan dingin. Jika kamu tidak mau membantu, kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Fire Phoenix Art dan Luanfeng Pagoda di Gunung Suci sudah kurang. Karena klan Fire Phoenix telah meninggalkan keturunan mereka, tidak perlu untuk mengharapkan umpan balik dari mereka. Yang Mulia Tianhuo berkata dengan tenang. Ini adalah generasi dewa, meskipun biasanya harus sopan kepada Patriark, tetapi kali ini, yang terakhir masih memiliki praktik beberapa orang tua,
yang membuat orang merasa kedinginan, jadi wajar saja tidak ada keberatan. Saya datang ke sini hanya dari hati saya dan tidak ada hubungannya dengan siapapun. Oleh karena itu, saya tidak akan mengembalikan pagoda Luan Feng yang lengkap. Itu seharusnya bukan milik mereka. Pantom Qian juga muncul dengan acuh tak acuh. Suara. Ini untuk memberitahu orang-orang tua dari klan King Luan untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka. Alasan mengapa ada masalah internal dan eksternal di Tianfeng Sensan di dunia saat ini adalah karena ada mereka yang berkuasa yang mengikuti tren secara membabi buta dan berulang kali mentolerir perilaku keterlaluan beberapa orang yang berebut kekuasaan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak tokoh penting di wilayah ini di tanah saling memandang dengan cemas, apakah Feng Clan benar-benar akan bubar mulai sekarang. Namun, hanya orang yang paling kuat seperti Yan Su tua dan Raja Yuling tua yang tahu bahwa kecelakaan ini telah terjadi sejak lama, puluhan ribu tahun yang lalu, karena suatu peristiwa besar, klan Feng menanam akar bencana dan mempertahankannya kekacauan sejauh ini. Masalah ini selalu dianggap tabu oleh klan Feng, dan mereka yang mengetahuinya tidak mau menyebutkannya pada hari kerja, menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri dan klan mereka. Oke, bagus sekali. Di langit, itu, Hokage kabur mendengus, dan segera menghilang sepenuhnya di dunia. Melihat ini, makhluk dari semua ras saling memandang dengan cemas. Hasil ini telah melampaui harapan banyak orang. Patriark dari klan Huo Feng, rasa ilahi dari penguasa langit dan bumi, tidak hanya gagal menyelesaikan insiden tersebut, tetapi keretakan di klan Phoenix menjadi semakin serius. Setelah kejadian ini, mungkin banyak lawan klan Feng diam-diam akan tertawa, atau mereka sudah mengharapkan hari ini datang. Tian Huo, King Hong, minggir. Setelah beberapa tarikan napas, suara lama itu datang lagi. Saat berikutnya, 3 matahari yang menyilaukan muncul dari kehampaan, dengan sinar cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dapat bersaing dengan matahari yang terbit dari timur ke barat dan tenggelam dan mengapung di langit. Dalam radius puluhan ribu mil, malam berubah menjadi siang, kelompok etnis dan warisan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah itu bergetar. Bahkan jika itu adalah kecemerlangan 10 hari yang dilemparkan oleh gagak emas muda sebelumnya, semua kekuatan yang dikumpulkan bersama bukanlah 1/10.000 dari ketiga matahari ini. 3 gagak emas tua yang tidak duniawi yang pertama kali mencoba merebut obat suci dan busur bulan kristal es akhirnya akan melakukan gerakan nyata. Meskipun dewa aslinya belum tiba, tetapi kali ini, dia telah berubah menjadi 3 tubuh spiritual, yang hampir sama dengan 3 Zun Fengshen ada dekat. Dan keberadaan suara yang lebih tua barusan tidak datang, mungkin itu karena identitasnya sendiri, atau karena sangat yakin bahwa tindakan dari 3 pusat kekuatan keluarga yang tidak duniawi sudah cukup untuk mengambil pohon dewa api mengamuk dan busur bulan kristal es. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang tiba-tiba menembus langit membuat anggota suku Tianluo yang tak terhitung jumlahnya merasa takut pada jiwa mereka. Ini adalah dewa yang setara dengan nenek moyang mereka. Begitu menunjukkan kekuatannya, seluruh gunung Tianluo mungkin akan terbakar. Pada saat ini, bahkan tokoh besar dan makhluk dengan motif tersembunyi tidak bisa tertawa lagi. Jika memang ada perang eksistensial pada level itu di sini, mereka akan terpengaruh jika mereka begitu dekat. Namun, anggota klan Tianluo yang berpangkat tinggi dan kuat merasa seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka telah lama bersiap untuk hasil yang begitu kejam. Diam-diam, ke-6 artefak dewa yang dianugerahkan telah dimobilisasi dan dipulihkan. Pada saat ini, tidak ada cara untuk mundur, dan tidak mungkin untuk menyimpan apapun, bahkan jika habis, tidak akan ragu. Di ruang angkasa, menghadapi 3 matahari yang bersaing untuk mendapatkan kecemerlangan dengan langit dan bumi, Shen Chen dan Huo Xiao juga memiliki ekspresi yang bermartabat, siap bertarung sampai mati. Dalam kehampaan, lelaki tua itu bermandikan kabut api, dan sosok burung dewa biru mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, tidak lagi ilusi. Itu hanya pemikiran ilahi sebelumnya, tetapi sekarang, menghadap dewa pada tingkat yang sama, mereka berdua juga harus bersiap. Di seberang kehampaan yang jauh, tubuh spiritual memadat, dan dewa juga hadir. Membuka miliknya mata, kita harus ketika saatnya tiba, buka dan datang langsung. Karena beberapa orang di Fengshan tidak mau mematuhi peraturan, mengapa mereka harus bersabar? Tampaknya kedua saudara klan benar-benar ingin menempuh jalan mereka sendiri. Dalam kehampaan, gagak emas tua yang belum pernah lahir berkata dengan acuh tak acuh, kedua, ketiga, dan keempat, ayo lakukan, dan kembalikan keduanya harta karun besar klan kami, bila perlu, dengan segala cara. Mendengar itu, 3 matahari yang terik di langit langsung bersinar dan turun dengan cepat, seolah hendak menghancurkan negeri ini, keagungan mereka begitu dahsyat. Cukup, tiba-tiba, di timur yang mempesona, sebuah suara kental bergema di dunia ini seperti peri surgawi. 3 matahari yang terik semuanya bergetar, dan momentum ke bawah berhenti tiba-tiba. Peri? Apa artinya ini kali ini? Hantu muncul di kehampaan,
mengenakan jubah emas dan diselimuti sinar kemasan. Itu tidak menunjukkan barisannya, seperti dewa sebelumnya dari klan Fire Phoenix. Itu tampak kabur dan tidak nyata, bahkan Raja Hujan Tua dan Yansu Tua tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi mereka berdua tahu bahwa makhluk tertinggi ini adalah yang mulia dewa yang telah mendengar suara lama sebelumnya, matahari paling menakutkan di klan gagak emas di dunia ini. Sebagai keturunan Chaos Fiery, jangan lupakan aturan yang ditetapkan oleh Tian Feng kuno. Di timur jauh, tidak ada orang kuat yang datang sendiri, tapi... Namun, ada pancaran cahaya warna-warni, dan warna keberuntungan mengalir, dan suara seperti suara alam berasal dari pancaran warna-warni. Hehe, dunia akan menjadi kacau, dan apa yang disebut aturan akan sia-sia. Peri harus tahu sendiri, sosok emas tinggi itu menanggapi dengan ringan. Di masa depan, kami tidak akan memaksanya, tapi saat ini, kamu telah melewati batas dan menindas keturunan klan peri, jadi tentu saja kamu tidak setuju. Dalam sinar cahaya berwarna-warni di timur, sepertinya ada suara peri beredar, membuat orang tidak bisa tidak menebak, wanita seperti apa yang tiada taranya itu. Keturunan dari klan abadi di langit, matahari bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin ada keturunan dari klan abadi. Di tanah, hati makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga terguncang. Mereka telah mendengar bahwa tanah suci Yaochi adalah keturunan dari klan kekacauan abadi. Sekarang setelah dikonfirmasi, tampaknya langit dan bumi bergetar, dan banyak lagi rahasia besar masa lalu akan muncul ke permukaan satu persatu. Namun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut bahwa klan kekacauan abadi selalu supernatural dan misterius, dan dikabarkan bahwa mereka adalah penghukum surga. Bagaimana bisa ada keturunan klan abadi di dunia? Pemuda itu memiliki 2 buku dari surga, jadi dia secara alami akan dianggap sebagai keturunan dari klan peri. Di tengah sinar warna-warni, suara peri berbisik pelan. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya makhluk yang tak terhitung jumlahnya saling memandang dengan cemas, tetapi bahkan Shen Chen sendiri pun terkejut. Benar saja, The Immortal Golden Body dan The Voice of the Vast Heaven ternyata adalah kitab suci surgawi. Tidak heran itu begitu luar biasa dan mendalam, hampir merupakan jalan surga yang nyata, sulit untuk diamati. Bagaimana jika klan kita bersikeras untuk mengambil kembali 2 harta dari anak itu? Sosok emas jangkung itu berkata dengan dingin. Bahwa masalah ini juga terkait dengan tanah suci itu, tidak diragukan lagi, ini yang tidak mereka duga. Tanah suci tidak perlu lagi mematuhi perjanjian kuno, tetapi kamu dapat mengorbankan Chaos Immortal Artifact untuk bertarung denganmu. Suara peri dalam cahaya warna-warni menjawab dengan dingin. Dikatakan bahwa di tanah ini, bahkan orang yang paling kuat dari semua agama dan ras berkeringat di punggung mereka. Di medan perang kuno di kaki Gunung Tianluo, bahkan ada lebih banyak kesunyian. Bahkan anggota tingkat tinggi dari klan Tianluo mau tidak mau menelan ludah mereka. Hal legendaris seperti itu benar-benar ada. Di langit, ketiga matahari semuanya bergetar, dan mereka sedikit ketakutan. Melihat ini, Old Yansu dan Old Yuling King saling melirik, menyebabkan kegemparan di hati mereka. Tercatat dalam beberapa buku kuno yang tersembunyi bahwa pada zaman kuno, 10 dewa dari suku Jinwu, menunjukkan kekuatan mereka di udara, melanggar beberapa tabu tertinggi di akhir menguasai dunia ini, dan menggunakan roh semua makhluk hidup untuk melanjutkan hidup mereka dan ingin hidup selamanya abadi. Belakangan, seorang dewa besar sangat marah, pergi ke tanah suci klan abadi, meminjam senjata peri kekacauan, dan menembak 9 dari 10 dewa secara berurutan. Legenda ini sudah lama tidak dapat diverifikasi, tetapi sekarang tampaknya benar. Jika tidak, mengapa ketiga gagak emas tua begitu takut di tanah suci itu? Tampaknya memang ada peri yang dapat melenyapkan dewa. Huff, peri itu sangat agung. Di antara langit dan bumi, sosok emas itu mendengus dingin. Kamu yang pertama menipu orang lain, jadi mengapa berpura-pura menjadi bangsawan? Suara peri dalam sinar warna-warni tidak takut. Berjalan. Pada akhirnya, sosok emas itu, membawa 3 trik matahari, menghilang dan mundur. Legenda yang didengar orang luar, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa tidak baik bagi mereka untuk terus bertarung saat ini. Tatanan langit dan bumi akan berubah. Ketika saatnya tiba, saya harap tanah suci akan bertahan selamanya. Sebelum pergi, gagak emas mencibir dengan dingin. Jangan repot-repot. Cahaya warna-warni di timur juga surut, tetapi pada saat itu menghilang, pelangi ilahi terbang di udara dan mendarat di tangan Chen Chen. Dia perlahan membuka telapak tangannya, dan 2 karakter besar muncul di telapak tangannya. Ayo, menatap 2 karakter besar di tangannya, Shen Chen sedikit tersentuh. Apakah ini arti dari keberadaan yang menakutkan tadi? Siapa peri itu? Wanita itu harus menjadi penguasa tanah suci saat ini. Huo Xiao berkata dengan suara rendah, ini berkat bantuan mereka dalam bencana ini. Shen Chen mengangguk,
Meskipun kedua leluhur Feng Shan ingin melindungi suku Tianluo sampai akhir, situasi barusan sebenarnya sangat berbahaya. Sisi lain menurunkan 3 matahari, dan ada seorang lelaki tua yang mengawasi mereka dalam hal jumlah dewa, mereka jauh melampaui sisi mereka. Terlebih lagi, setelah tingkat pertarungan dewa itu dimulai, saya tidak tahu kekuatan menakutkan seperti apa yang akan ditunjukkannya, ketika gagak emas muda menggunakan Ten Sun S Glory. Itu sudah menutupi area tanah yang luas dalam waktu ratusan mil di sekitar kaki Gunung Tianluo, terbakar. Jika beberapa gagak emas tua itu mengambil tindakan, itu akan menjadi bencana, tidak peduli apakah pertempuran dimenangkan atau tidak, Gunung Tianluo, tempat warisan klan kuno, akan menderita kerugian besar. Kemudian, dengan pemikiran di benak Shen Chen, pagoda yang dibentuk oleh 16 pedang dewa yang terkondensasi dalam kelompok cahaya besar di Yuankong berguncang dengan keras, meledak dengan kekuatan dewa, menelan manor yang ditanam dengan pohon suci yang menyala-nyala. Berdengung. Tidak jauh dari sana, beberapa leluhur menghela nafas lega, dan pada saat yang sama dengan cepat memobilisasi jiwa prasasti, dan mengirim prasasti itu kembali ke kuil klan. Terima kasih King Zhu dan Huo Zhu atas perlindungan mereka. Huo Xiao buru-buru memberi hormat kepada dua hantu burung dewa di langit. Hasil akhir dari perselisihan ini benar-benar mengejutkan. Sampai batas tertentu, kontradiksi internal klan Feng telah sepenuhnya muncul. Mulai sekarang, retakan akan semakin lebar. Ia berpikir bahwa itu tidak salah, tetapi pada akhirnya, sebagai keturunan klan Feng, ia masih sangat sedih melihat penguasa dunia yang dulunya kuat berubah menjadi situasi saat ini. Biarkan si kecil itu berhati-hati di masa depan. Suku Jinwu telah menderita kerugian besar hari ini, dan mereka tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun beberapa orang tua dibatasi oleh aturan tertentu dan tidak berani terlalu lahir untuk saat ini, tidak pernah ada kekurangan orang kuat di suku mereka, pemenang dan keajaiban muda. Yang Mulia Tianhuo mengingatkan dengan ringan, dan segera menghilang ke dunia dengan bayangan Phoenix biru. Semua pikiran dewa yang tidak ada di dunia ini akhirnya menghilang. Di tanah, banyak makhluk merasa lega. Kekuatan ilahi yang mengerikan membuat mereka sulit untuk bertahan. Itu adalah kengerian dari Tuhan, dan sekarang satu demi satu pikiran ilahi turun. Makhluk tertinggi ini sekarang dalam pemahaman diam-diam yang tidak aktif satu sama lain. Jika dewa turun, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya itu. Setelah sekian lama, makhluk yang datang untuk berpartisipasi dalam pernikahan besar ini berangsur-angsur terbangun dari rangkaian kecelakaan sebelumnya. Mereka hampir menyaksikan pertempuran para dewa dengan mata mereka sendiri, dan bahkan tokoh-tokoh besar dengan niat jahat itu masih berdebar-debar saat ini, karena jika perang tingkat itu pecah, mereka mungkin dapat mundur dengan aman. Tetapi wilayah ini pasti akan berubah menjadi malapetaka tanah, ketika saatnya tiba, nyawa akan terbebani, dan entah berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati sia-sia. Makhluk-makhluk yang datang untuk memberi selamat ini, suku mereka masing-masing pada dasarnya berada di wilayah ini, dan ketika malapetaka datang, bahkan klan mereka yang tak terhitung jumlahnya akan menderita. Tetapi pada saat yang sama, acara hari ini juga membuat semua patriark yang hadir dan para master sekte sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan orang-orang Luo saat ini. Akhirnya, kontradiksi di Feng Shan terungkap di sini, tetapi ini bukan hal yang buruk bagi suku Tianluo, karena menilai dari sikap dua pembangkit tenaga listrik yang tidak duniawi sebelumnya, kedua dewa yang telah menaruh semua telur mereka dalam satu keranjang, di masa depan, umat manusia ini pasti akan semakin diberkati. Akibatnya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu bukan berkah paling tidak, itu cukup untuk membuat banyak tokoh besar dengan niat jahat mulai menahan diri, mereka mungkin juga memiliki warisan abadi di belakang mereka, tetapi dalam situasi saat ini, tidak mungkin ada tingkat keberadaan seperti itu yang akan terjadi, mengungkapkan dukungan mereka tanpa ragu-ragu. Orang-orang seperti Patriark Klan Xiao, Patriark Istana Hao Guang, dan Patriark Klan King Yu sudah mulai serius menimbang di hati mereka. Di masa lalu, meskipun klan masing-masing tidak memiliki persaingan dengan klan Tianluo, mereka jelas berada di level persaingan, juga menimbulkan banyak percikan api. Setelah kalah dalam pertarungan judi yang menegangkan sebelumnya, orang-orang dalam grup pasti akan menyimpan dendam terhadap klan Tianluo, tetapi situasinya berbeda sekarang, klan kuno ini, selain melambungkan latar belakangnya sendiri, juga semakin banyak dukungan eksternal menjadi cukup jelas untuk membuat mereka mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan suku kuno ini. Dua dewa saat ini memiliki berkah tanpa ragu, yang sangat langka di antara ribuan klan di alam spiritual saat ini. Mungkin konflik sebelumnya antara klan Phoenix yang memaksa kedua dewa untuk membuat pilihan itu. Berdiri di baris, tetapi untuk suku Tianluo, ini benar-benar berkah yang luar biasa, cukup membuat 10.000 suku iri. Dan keberadaan yang berselisih dengan suku Tianluo pasti akan lebih sulit tidur dan makan. Beberapa orang besar bahkan berpikir lebih dalam. Dari sudut pandang mereka, setelah klan Phoenix berpisah, jika kedua dewa pergi dengan marah,
kemungkinan besar tujuan yang akan mereka pilih adalah Gunung Tianluo. Ketika saat itu benar-benar tiba, warisan manusia ini, tanpa diragukan lagi, akan bangkit dalam semalam dari 10.000 ras yang lebih rendah di wilayah tersebut untuk menjadi eksistensi teratas di wilayah spiritual, dan tidak ada yang dapat bersaing dengannya kecuali untuk warisan abadi itu. Meskipun spekulasi semacam ini tampaknya ilusi sekarang, bukan tidak mungkin, begitu sesuatu benar-benar terjadi, maka wilayah ini akan dihormati oleh klan Tianluo, dan tidak ada yang berani memberontak. Dan ini hanyalah sisi baiknya dari situasi saat ini, dan beberapa hal tersembunyi juga membuat banyak kekuatan harus menanggapinya dengan serius. Pemuda itu telah ditegaskan oleh dua kekuatan tertinggi sebelumnya bahwa dia akan menjadi dewa di masa depan, itu telah dicapai satu langkah sebelumnya. Selama basis kultivasi mencapai tingkat yang terkuat, dewa yang diberikan akan menjadi masalah tentu saja dan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini. Dewa masa depan yang juga memiliki senjata penyegel dewa terlarang. Tingkat potensi pertumbuhan ini cukup untuk membuat semua kelompok etnis utama di wilayah ini terkejut. Dibandingkan dengan kekuatan eksternal, itu adalah yang terkuat dan paling menakutkan bagi klan Tianluo untuk naik ke langit di masa depan batu penjuru. Terlebih lagi, pernyataan dan tindakan Tanah Suci sebelumnya telah melipat gandakan nilai pemuda itu. Banyak petinggi sudah mengetahui misteri dan kengerian Tanah Suci itu. Di mata mereka, itu juga merupakan warisan abadi yang berdiri tegak sejak zaman prasejarah, namun sekarang baru terkonfirmasi. Dengan cara ini, latar belakang pemuda yang dianggap sebagai pewaris klan peri oleh publik ini agak menakutkan. Konon Tanah Suci pernah memegang senjata peri tertinggi yang membunuh para dewa. Dilihat dari postur menakutkan dari beberapa matahari sebelumnya, mungkin benar, dengan dukungan warisan yang begitu dalam, kebangkitan pemuda ini mungkin benar-benar tak terbendung. Hehe, selamat kepada bangsawan karena mendapatkan menantu yang mengendarai naga dengan cepat hari ini. Dengan putra ini, saya percaya bahwa dalam waktu dekat, wilayah ini akan menjadi pemimpin suku Tianluo. Yansu tua menyapu kabut yang disebabkan oleh keberadaan tertinggi di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum tipis. Jika kamu benar-benar sampai ke titik itu, aku masih berharap Huo Xiao, kamu burung phoenix yang penuh air, jangan lupakan kami, teman lama. Raja Yuling tua juga menggoda. Klanmu dan klan Yuling selalu memiliki hubungan yang baik dengan klan Tianluo. Jika tidak, bahkan leluhur seperti mereka tidak akan datang untuk memberi selamat atas pernikahan yang terakhir secara langsung. Hari ini, kepercayaan klan Luo telah meningkat, dan akan ada menjadi ancaman yang mengerikan di masa depan potensi. Mereka berdua, tentu harus dekat dengan air terlebih dahulu, dan berkenalan dengan suku masing-masing terlebih dahulu. Di sana, para leluhur dari klan Mu dan klan Yuling, melihat pernyataan yang dibuat oleh para leluhur, segera memahami artinya, menurunkan harga diri mereka, dan dengan tulus mengucapkan selamat kepada patriark tua dari klan Tianluo. Setelah itu, para tokoh besar yang melakukan kontak intensif dengan suku Tianluo pada siang hari juga menunjukkan kebaikan mereka tanpa ragu. Hehe, semuanya, sama-sama. Kita semua adalah teman, dan dunia akan kacau hari ini. Apapun yang terjadi di masa depan, lebih baik berinteraksi satu sama lain daripada menghadapi bencana sendirian. Patriark tersipu dan menghapus nasib buruk sebelumnya, Fu Su memikirkannya. Peristiwa hari ini, meski sering terjadi gangguan, namun secara umum para leluhur masih menjadi pemenang terbesar, selain keuntungan yang menakutkan yang sudah sulit diukur, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dikatakan dengan jelas, tetapi memang demikian, sangat menyadarinya mulai sekarang, kedua dewa itu harus lebih menjaga suku Tianluo, yang jelas merupakan hal yang baik. Ditambah dengan sikap Tanah Suci sebelumnya, tidak diragukan lagi itu memberi orang dahulu lapisan pelindung tak terlihat lainnya. Di meja VIP, beberapa leluhur suku Tianluo berjalan dengan semangat tinggi yang sama setelah membereskan kekacauan, menunjukkan ketulusan yang cukup. Namun, tidak ada anggota berpangkat tinggi dari klan kuno yang lupa bahwa hasil yang memuaskan seperti itu semua karena anak itu. Hasil ini membuat Luo Yu, Lei Yan dan leluhur lainnya, yang telah optimis tentang pemuda ini sejak awal, diam-diam berpuas diri. Dunia bergolak dan gelisah, malapetaka mendekat, dan banyak warisan panik. Sekarang mereka memilikinya menemukan seorang jenius tak tertandingi dengan potensi yang menakutkan. Mereka sangat yakin bahwa selama anak ini dapat tumbuh dewasa, dia akan dapat melindungi klan kuno di masa depan. Di langit, Suzerain Yi berpatroli di langit, dan kilatan rasa malu melintas di kedalaman matanya. Sekarang setelah hal-hal terjadi, dia harus mengakui bahwa karena anak itu adalah orang luar, dia memiliki dendam terhadapnya karena latar belakang klan kuno kesalahan. Untungnya, nenek moyang klan kuno ini memiliki mata yang ganas, sejak awal mereka telah mengidentifikasi arah, sehingga mereka tidak melewatkan keberuntungan ini. Di sisi lain,
Banyak orang jenius dari berbagai ras juga ingin berkenalan dengan Shen Chen di bawah instruksi eksplisit dan rahasia dari tetua mereka. Tetapi segera setelah bencana mereda, dia kembali ke istana tertinggi di puncak Gunung Tianluo bersama dengan Huo Feng serahkan sisa masalah ini kepada manajemen senior Zhongmen. Karena malapetaka surut dan persaingan berbagai klan berakhir, banyak anggota klan di luar medan perang klan kuno tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hati mereka, dan mengerumuni kursi tamu, lautan manusia. Merasakan tatapan berapi-api itu, seseorang yang tidak pernah tertarik dengan adegan hidup langsung kabur. Malam ini, seluruh keluarga merayakannya, dan jutaan orang serta murid di Gunung Tianluo bersukacita. Suasana pernikahan Akbar tak kunjung reda akibat peristiwa pergolakan sebelumnya, justru sebaliknya, ini bukan hanya hari bahagia bagi sang dewi untuk menikah, tapi juga hari paling berhadiah bagi masyarakat purba selama ribuan tahun. Di mata banyak orang, bahkan beberapa leluhur, kesulitan orang-orang kuno telah berbalik. Mungkin suatu hari, mereka akan mencapai kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi gunung-gunung Tianluo, ada istana yang telah dipugar, dipenuhi dengan cahaya dan xenon yang mengepul, semua objek pencahayaan adalah batu cahaya berwarna-warni yang sangat berharga, yang bertatahkan di antara dinding tinggi, balok, dan atap. Menempati area yang luas, sebidang tanah datar yang digali dalam 2 tahun terakhir, awalnya direncanakan untuk membangun sebuah manor yang dapat menampung ratusan orang, tetapi 3 bulan lalu diubah menjadi istana yang mewah dan elegan. Saat itu, pejabat senior klan kuno sedang mempersiapkan tempat tinggal pernikahan untuk Dewi Klan. Lingkungan di sini sangat sepi, tanah datar, terlihat dari kejauhan di lautan awan, terlihat seperti potongan tebing yang dipotong oleh pisau, dan di malam yang berkabut, terlihat seperti langit. Di aula yang didekorasi dengan baik, lampu dan hiasan ada di mana-mana saat ini, lilin merah meneteskan air mata, tempat tidur kayu zichen yang besar, reliefnya seperti aslinya, tempat tidur dan bantal bersinar kemasan, sebanding dengan tempat di mana kaisar dari Kyushu dulu tinggal, menunjukkan rasa hormat. Aroma menyegarkan dan berharga menyebar kemana-mana, dan malam semakin dalam, sosok beku berdiri di depan pintu, tinggi dan montok, dengan mata cerah dan gigi putih, alis yang indah, bibir merah menyala sedikit terbuka, sedikit pemalu, bingung, itu cantik dan cantik ada 2 rona merah di wajahnya, seperti cahaya pagi yang memantulkan salju. Malam ini, Gukin secantik peri, tetapi dia merasa sedikit gugup dan berkonflik saat ini. Ada lapisan tipis kemarahan di matanya yang indah, yang sedikit berubah oleh ombak musim gugur. Pada malam tertentu pernikahan pria, dia belum sosok itu konyol, tetapi jika orang yang dibenci itu benar-benar datang sekarang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Memikirkan kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takut, malu dan marah, lagi pula, dia belum siap menjadi istri pria itu, dan dia bahkan belum memikirkannya, melawan tanpa alasan. Mungkin karena prasangkanya, bahkan sekarang, dia masih tidak menyukai karakter dan perilaku pria itu, dan bahkan sulit baginya untuk berubah dari sikap tidak menyenangkannya sebelumnya. Di luar istana ini, di lautan awan di kejauhan, sebenarnya seseorang telah tiba, tetapi aura tersembunyi di kehampaan tidak ditemukan oleh wanita yang dingin dan sombong itu. Shen Chen tidak takut bersalah, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana menginjakkan kaki di sana kali ini, pernikahan antara keduanya, dari awal hingga akhir, agak tidak disengaja. Dia tidak menyesalinya sama sekali, dan dia tidak menyesal, bagaimanapun, dia tidak menderita kerugian apapun, tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi wanita yang telah melakukan begitu banyak padanya malam ini. Selain itu, wanita itu berdiri bersandar di pintu dengan kemarahan di matanya saat ini, dan dia tidak tahu kemarahan macam apa yang dia dapatkan, yang membuat rambut Shen Chen berdiri tegak di hatinya. Dia tidak ingin bertengkar dengan wanita itu pada saat kritis seperti itu, jika itu masalahnya, itu akan sangat memalukan. Hei, apakah kamu ingin tidur di awan sepanjang malam dengan angin dingin bertiup? Shen Chen diam-diam menghela nafas. Namun, desahan bawah sadar ini langsung mengungkapkan keberadaannya. Apa yang kamu lakukan di sana? Gukin menggertakkan giginya dengan marah di pintu tempat dia tinggal. Orang ini sudah datang, tapi dia bersembunyi di sana untuk mengintip. Begitu dia memikirkan hal ini, dia memiliki keinginan untuk menjadi gila, mungkin pria itu benar-benar menganggap dirinya sebagai harimau betina. Hehe, Shen Chen merasa malu, tersenyum malu, melangkah keluar di lautan awan, dan tiba di pintu masuk aula pada saat berikutnya. Dia tidak hanya melihat lingkungan yang sangat mewah dari jarak dekat, tetapi dia juga merasa sedikit pusing, untuk profil setinggi itu hanya tempat tinggal, tetapi terlihat seperti aula istana. Gukin mendengus dingin, berbalik dan memasuki ruangan tanpa melihat ke belakang. Kali ini dia benar-benar marah, tapi dia tidak tahu mengapa, bagaimanapun, melihat pria yang penuh kebencian dan perilakunya barusan membuatnya merasa marah tanpa alasan. Chen Chen menggosok hidungnya,
dan mengikuti ruangan dengan kesal, lalu, dengan pikiran, dia menutup pintu. Bentak. Saat suara itu terdengar, wanita yang terdiam seperti jangkrik itu langsung terkejut, dia berbalik dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Shen Chen memutar matanya dan berkata dengan marah, tutup pintunya, Kak, mungkinkah kamu ingin tidur dengan pintu terbuka? Huff. Guqin menatapnya tajam, pipinya diam-diam panas, dengan kultivasi dan karakternya, dia akan sangat gugup, sepertinya pria ini benar-benar orang jahat, dan dia sekarang berantakan. Shen Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan terlalu malas untuk berdebat dengan wanita glamor dan sombong ini, tetapi ketika dia akan beristirahat, sosok cantik terbang dengan swoosh, menghalangi jalannya. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Guqin sedingin es, berdiri di sana seperti patung es, bahkan dengan tubuh merah dan bibir merah menyala, membuat orang merasa sulit untuk melihat secara langsung. Omong kosong, tentu saja aku akan tidur. Shen Chen juga menatap, wanita ini benar-benar keterlaluan, benar-benar berpikir bahwa tuan muda takut padanya. Jangan pernah berpikir untuk tidur, kamu tidur di lantai. Namun, Guqin berkata dengan wajah dingin, sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Sial, kulit Shen Chen juga tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata tanpa ekspresi, jika kamu ingin tidur, kamu tidur, bagaimanapun, aku tidak tidur di lantai. Mendengar hal tersebut, Guqin yang selama ini selalu memiliki hati yang tenang hampir mati karena amarah. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu, yang berani lebih tidak tahu malu membiarkan seorang wanita tidur di lantai. Dia berdiri di sana, dingin dan tidak bergerak, tentu saja dia tidak akan percaya bahwa pria ini berani merangkak secara paksa menuju lubang besar itu. Sangat disayangkan bahwa dia masih belum cukup mengenal Shen Chen. Yang terakhir tidak pernah menjadi pria yang sederhana, dan bahkan memiliki sedikit temperamen orang menyebalkan di tulangnya. Ketika dia melihatnya menghalangi jalan, dia tidak repot-repot membayar perhatian, segera sosoknya berkedip, dan saat berikutnya, dia sudah berbaring dengan santai. Kamu Guqin tersipu malu, matanya yang indah terbakar, dia menunjuk orang menyebalkan di tempat tidur dan berteriak dengan marah, turun untukku. Shen Chen membuka satu mata, lalu berbalik, menghadap dinding bagian dalam, dan mengabaikan wanita itu. Mendengus. Guqin mengertakkan gigi, menggerakkan jari-jarinya, lapisan air mengembun, dan udara dingin di dalamnya keluar, untuk memberi sedikit warna pada pria ini. Namun, tirai air es itu benar-benar ditelan oleh pusaran hitam sebelum disiram air. Dia gagal melakukannya. Dia masih akan bergerak, tetapi Shen Chen memunggungi dia, dan menghela nafas, lupakan saja, kamu tidak bisa mengalahkanku, ini benar-benar tidak nyaman, ada begitu banyak kamar kosong di tempat ini, kamu temukan satu persatu, dirimu sendiri. Mendengar ini, tubuh Guqin bergetar. Kali ini, matanya yang indah benar-benar menyemburkan api. Bangunan ini baru saja dibangun, dan memang ada banyak kamar kosong di dekatnya, tetapi tidak ada satupun yang memiliki furnitur atau tempat tidur. Tidak masalah untuk biksu biasa, tapi ini masalahnya, dia benar-benar tidak tahan dengan nafas ini, apalagi mundur. Huff. Karena kamu tidak mau, maka aku akan menjatuhkanmu. Jangan berpikir bahwa jika kamu memenangkan Jin Yi, kamu tidak akan terkalahkan. Guqin mendengus dingin. Balik segel dengan pergelangan tangan Anda, dan padatkan kata Yin. Pada saat berikutnya, kekuatan misterius yang tak terlihat dan menakutkan tiba-tiba membuat tubuh Shen Chen mundur tak terkendali. Sial, wanita ini sangat kuat. Shen Chen diam-diam tergerak. Kultivasi wanita ini tampaknya jauh lebih tinggi darinya, bahkan lebih tinggi dari gagak emas. Mungkin, hanya ada satu langkah lagi untuk mematahkan belenggu, melampaui ujung jalan kultivasi, dan memasuki alam besar berikutnya. Terlebih lagi, teknik wanita itu juga mengejutkan Shen Chen. Kekuatan tak terlihat itu tampaknya bukan kekuatan spiritual atau kekuatan asal, tetapi kekuatan rahasia yang sangat misterius. Shen Chen memiliki ilusi bahwa itu ada di setiap inci tubuhnya. Daging dan darah semuanya ditarik oleh yang tak terlihat, yang sangat sulit untuk dilawan. Wanita ini tampaknya memiliki peluang besar sebelumnya. Shen Chen segera membuat penilaian seperti itu. Dia tidak berani meremehkannya secara rahasia. Dengan gerakan pikirannya, dia juga menyimpulkan semacam kekuatan misterius berdasarkan sumbernya. Dao Yun tubuh manusia seketika seberat gunung raksasa. Tentu saja, kekuatan suci semacam ini tidak berlaku untuk tubuh besar, jika tidak, tidak hanya tempat tidur besar yang akan hancur, tetapi bahkan sebagian besar gunung akan runtuh. Saat melakukan kekuatan suci, dia juga mengangkat dirinya sedikit tidak terlihat. Hehe, apakah ini berguna? Guqin mencibir, tidak menganggapnya serius, dan kata Yin di antara cetakan tangan menjadi semakin berkilau. Ini adalah kitab suci kuno misterius yang diperolehnya di tahun-tahun awal, yang disebut mantra Miaozi.
Nenek moyang Yuanzu pernah menegaskan bahwa benda ini mungkin merupakan metode sihir tertinggi yang diciptakan oleh peri kekacauan setelah menyimpulkan hukum surga. Itu dianggap sebagai seni ilahi primitif yang hebat, dan itu mungkin berasal dari tangan Chaos Fiery, seperti Ren Huang dan Nuwa, yang memiliki hubungan dekat dengan umat manusia. Pada saat ini, dia mengembun menjadi sebuah kata yin, yang terlihat sederhana, tetapi sebenarnya mengandung semua hal, dan misteri pergerakan alam semesta dapat mengeluarkan kekuatan rahasia yang menakutkan dan tertinggi. Benar saja, Shen Chen segera menyadari kehebatan metode ini. Dia telah melakukan tubuhnya seberat gunung. Saya tidak tahu berapa miliar kati. Jika dia membiarkan tubuhnya jatuh, lubang besar akan terjadi, terhempas dari tebing ini, dan bahkan Mei runtuh. Namun, ini tampaknya tidak berpengaruh banyak, kekuatan rahasia semacam itu ada di mana-mana, dan tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi, masih menarik tubuhnya, bergerak mundur, dan hampir mendekati tepi tempat tidur. Apakah Anda benar-benar akan diusir dari tempat tidur oleh wanita ini malam ini, Nima? Ini terlalu memalukan. Hehe, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang mampu. Jika aku bergerak pada gagak emas sebelumnya, aku masih bisa mengalahkannya. Gukin berdiri di sana, mencibir dengan bangga sepertinya kamu bahwa kita harus memanfaatkan malam ini untuk melawannya bersama. Mendengar ini, Shen Chen merasa kagum, wanita ini memang tak terduga, dia memiliki firasat bahwa mungkin Dewi suku Tianluo ini benar-benar mampu dan mengalahkan gagak emas Jin Yi, tetapi pada saat itu semua orang menuding ini wanita tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Namun, dia tidak tahan dengan kalimat terakhir wanita itu, menekan dirinya sendiri bergantung pada. Sepertinya jika saya tidak memberi Anda sedikit warna, Anda benar-benar memperlakukan saya seperti tuan kecil dan saya adalah kucing yang sakit. Merasakan bahwa wanita ini bertindak terlalu jauh, Shen Chen juga menjadi sedikit marah, segera berbalik, mengangkat kepalanya, dan dengan bercanda berkata sambil tersenyum bagaimana perasaan saya, Anda mengingatkan saya untuk memanfaatkan malam ini untuk mengambil sepenuhnya kamu pergi, kemana? Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Gukin mendengus marah. Pada saat ini, tubuh Shen Chen masih bergerak menuju tepi tempat tidur, dan dia akan jatuh dari tepi, kilatan rasa puas diri muncul di mata Gukin. Berhenti. Namun, pada saat dia akan jatuh dari tempat tidur, Shen Chen tiba-tiba mengeluarkan minuman ringan, dan kemudian tubuhnya benar-benar melayang di sana, sama sekali tidak bergerak, tidak peduli bagaimana Gukin merangsang kekuatan rahasia, dia tidak dapat menahannya. Kamu juga tahu mantra Miaozi. Gukin menjadi pucat karena terkejut, dan kemudian tiba-tiba menyadari, bukan, ini bukan mantra Miaozi, tapi suara langit. Hehe, apakah Anda tahu betapa kuatnya saya? Tuan muda Shen Chen tersenyum sedikit, dan pada saat yang sama, hatinya digerakkan oleh apa yang disebut mantra Miaozi. Turun. Ayo bertarung lagi. Gukin tidak marah, sangat tidak yakin, jari gioknya menjentikkan, dan di telapak tangannya, dua karakter Cina besar dipadatkan. Kota, segel. Segera setelah dua karakter besar muncul, cahaya yang bersinar meledak, kekuatan rahasia yang menakutkan itu tampaknya tidak ganas, juga tidak menyebabkan terlalu banyak kelainan, tetapi ada di mana-mana. Nyatanya, kekuatan semacam inilah yang tidak memiliki jejak untuk dilacak yang membuatnya begitu menakutkan barusan. Kekuatan rahasia semacam itu tampaknya meresap. Begitu muncul, ia akan langsung bertindak pada target. Perlindungan nyata apapun adalah tidak berguna. Shen Chen menatap, wanita ini terlalu kejam, dia benar-benar menggunakan dua mantra menekan dan menyegel, menekan mungkinkah wanita ini benar-benar ingin bermain api. Saat berikutnya, Shen Chen merasakan kengerian dari dua set mantra ini. Pertama, kekuatan misterius yang aneh menyapu punggungnya. Punggungnya sepertinya ditekan oleh gunung yang luas, membuatnya sulit untuk bergerak. Kemudian, gelombang-gelombang lainnya kekuatan rahasia melonjak, dan darah dan dagingnya menunjukkan tanda-tanda pemadatan, dan seluruh tubuhnya tampak membatu. Shen Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia memiliki darah dari alam ekstrim, dan dia telah mencapai tubuh tulang dewa. Kemudian, dia telah mengolah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan tubuh guntur langit saling melengkapi. Itu bisa disebut tubuh fisik yang sempurna, kekurangannya, dibandingkan dengan dorongan ilahi para dewa, tidak banyak terlihat. Namun, kekuatan rahasia semacam itu pada saat ini masih bisa menekan dia sedemikian rupa. Meskipun dia belum menggunakan metode magis dari tubuh emas abadi, itu masih sangat menakutkan. Kedua set mantra itu benar-benar ditekan. Hehe, menderitalah dengan patuh, ingatlah untuk patuh di masa depan, jangan konyol begitu saja, kalau tidak jangan salahkan adikmu karena tidak memaafkan Dewi. Gukin mencibir dan bercanda. Dia tidak menyangkal misteri suara langit yang luas sekarang tanah suci telah mengkonfirmasi bahwa itu adalah buku dari surga mereka. Namun,
Dia juga sangat percaya diri pada kitab suci abadi yang dia tangani, dan basis kultivasinya jauh lebih unggul dari pria ini. Dia tidak takut melakukannya, sebaliknya, dia sangat yakin bahwa dia dapat mengalahkan dan menekan dia. Sial, Shen Chen menjadi marah, wanita bodoh, harus kukatakan, kamu telah membuat marah tuan mudaku, kamu akan membakar dirimu sendiri. Apa katamu? Gukin juga marah. Dia adalah dewi dari suku Tianluo dengan darah dewa murni. Beraninya pria ini memanggilnya wanita bodoh. Segera, payudara montok Gukin terus naik turun dan gemetar, dan dengan sapuan jarinya, karakter besar lainnya terbang seperti naga dan burung phoenix melayang keluar. Nyeri. Kali ini, dia tidak lagi sopan, dan ingin membiarkan anak ini sedikit menderita dan membayar omong kosongnya. Dalam sekejap, kepala Shen Chen dipenuhi keringat dingin, rasa sakit yang parah, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, juga ada di mana-mana, membuatnya merasa seolah-olah sedang dipotong-potong, seperti 1000 anak panah menembus jantungnya. Sial, kamu wanita jahat, kamu benar-benar pamer, dan kamu masih ingin menekan tuan muda. Mari kita lihat bagaimana tuan muda menekanmu. Dengan gerakan pikiran Shen Chen, tiba-tiba, cahaya kemasan mekar di sekujur tubuhnya, seolah-olah menuangkan emas, dan 3 kekuatan rahasia yang menakutkan itu banyak terhalau. Kamu, wajah glamor dan cantik Gukin berubah sedikit. Dia telah lama waspada terhadap tubuh emas abadi pria ini, yang merupakan buku dari surga lainnya. Meski begitu, dia masih terkejut. Hampir seketika, dia merasakan itu 3 karakter sederhana yang dia padatkan sepertinya telah membentur tembok yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana? Mantra Miaozi menampilkan kekuatan rahasia tertinggi, dan kekuatan semacam itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh akal sehat. Bahkan jika ada tembok kota di depan Anda, itu seperti udara, atau penghalang spiritual sudah cukup. Masih seperti kertas. Tapi saat ini, kitab peri misterius seperti itu telah menemukan bantuan, sungguh luar biasa. Pada saat ini, suara halus dari langit terdengar, kali ini Shen Chen melakukan cara lain dari Taoisme. Yang lain bahkan tidak memperhatikan nada suara pembukaan pertama dunia selama berabad-abad, dan lingkungan Buddha masih sangat sunyi, tetapi di telinga Gukin, tiba-tiba terdengar suara Dao Qingming, suku kata yang tidak terlihat dan misterius, seperti seorang biksu terkemuka yang membaca kitab suci seperti suara segala sesuatu di dunia, dikaitkan dengan kesederhanaan saat ini. Dia kaget, dan kaget dengan sumbernya, dan ada kekosongan dalam sekejap, dan pemandangan di sekitarnya tampak terbalik, dan bintang-bintang berjatuhan. Kejutan ini sangat menakutkan, bahkan dia sendiri kehilangan kesadaran untuk merasakannya. Ketika dia sadar, dia merasa malu dan marah menemukan bahwa sesosok muncul di belakangnya, memeluk pinggang kecilnya dari belakang, sementara tangan lainnya tidak bermoral, menekan payudara montok di dadanya. Lepaskan aku. Wajah Gukin terbakar, dan semacam rasa takut dan malu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya memenuhi hatinya. Wanita jahat, izinkan saya mengajari Anda bagaimana menjadi istri penghangat tempat tidur yang tunduk. Di wajah Shen Chen, ada sedikit kegilaan, dan wanita ini berulang kali mengatakan bahwa dia akan menekannya, untuk menguasai. Ledakan. Dengan suara berderak, kastanya air merah di tubuh Gukin terbelah dan jatuh menjadi untaian kain. Dalam sekejap, sosok montok benar-benar terbuka, seperti batu giok putih tanpa cacat. Wanita ini sudah tinggi dan ramping, tidak jauh lebih pendek darinya. Pada saat ini, kulit putihnya yang memusingkan membuat Shen Chen merasa sedikit gugup, dan api jahat di hatinya menjadi lebih kuat. Kamu, Gukin ketakutan, wajahnya merah dan telinganya merah, dadanya putih dan montok, naik turun dan gemetar. Meski keduanya menikah hari ini, dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya, pernikahan, dan bahkan memiliki banyak perlawanan di hatinya, bahkan menolak berhubungan seks dengan pria ini, apalagi hal lain. Namun, saat ini, pria ini benar-benar menghancurkan gaun pengantinnya, memperlihatkan tubuh ketonnya yang belum pernah dilihat pria secara langsung di udara tanpa penutup, dan dimanjakan oleh pria itu dengan tidak hati-hati. Dalam sekejap, pikiran Gukin kosong, dan tubuh terbukanya dengan cepat merasakan kesejukan, yang membuatnya menyadari apa yang terjadi, diikuti oleh rasa malu dan amarah yang tak ada habisnya. Baru saja, dia hanya ingin memberi pelajaran pada pria ini, tetapi saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimanapun, dengan temperamennya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk dihujat oleh seorang pria yang bertentangan dengan keinginannya sendiri, bahkan jika laki-laki itu telah menikahinya. Aura menakutkan menyebar seketika, dan kultivasi Gukin yang sangat kuat benar-benar dilepaskan, dan dia ingin menghukum anak yang hilang ini dengan guntur dan amarah. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius yang tak terlihat langsung mengalir ke tubuhnya, pinggangnya dan kepenuhan dadanya yang memalukan, dan dalam sekejap, dia merasa bahwa semua kekuatan spiritual, bahkan Taoisme,
semuanya langsung dimusnahkan, seolah-olah larut, oleh suatu kekuatan misterius. Pada titik tertentu, salah satu tangan Shen Chen telah dengan kuat menggenggam segumpal payudara yang renyah, dan sebagian besar kekuatan misterius yang membuat seluruh tubuhnya lemas mengalir ke tubuh wanita ini dari sana. Kekuatan terbang abadi. Guqin menjadi pucat karena syok, dan tubuhnya yang seputih salju dan halus tanpa celah bergetar hebat. Jangan khawatir, aku telah menyingkirkan beberapa kekuatan dewa yang tabu. Shen Chen mencibir jahat. Dia tidak menggunakan kekuatan penuh dari peri terbang, tetapi mengorbankan beberapa kekuatan dewa dari kekuatan peri terbang. Tangkap itu, betapapun menakutkannya kultivasi wanita ini, dia tetap seperti anak domba. Lepaskan aku. Mata indah Guqin panik, suaranya sudah memohon. Dia secara alami tahu situasinya saat ini. Jika itu adalah konfrontasi langsung, dia tentu saja tidak akan memberi orang ini kesempatan yang begitu menarik untuk menangkapnya hidup-hidup, tetapi barusan, Tianyin hampir membuatnya kehilangan kesadaran untuk sesaat, dan pada saat dia menyadarinya, dia telah sudah jatuh ke dalam cengkeraman orang ini, dan kemudian dia dihujat oleh kekejamannya, membuat malu saat ini. Lebih buruk lagi, itu hampir membuatnya ingin bunuh diri dengan pisau. Hahaha, seperti yang diharapkan dari seorang dewi, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang sosokmu. Namun, Shen Chen tidak memperhatikan sama sekali, memikirkan penampilan kemenangan wanita tadi, dan dia terus mengatakan bahwa dia ingin menekannya, dia akan marah tanpa alasan, seorang wanita tidak memiliki kesadaran untuk menjadi seorang istri, jadi sebaiknya dia mengajarinya sendiri. Segera, tangan besar yang awalnya disuntik dengan kekuatan peri terbang, dengan kejam meremas dada bangga wanita ini, dan dua puncak yang tertutup salju terus berubah bentuk. Guqin sekarat karena malu dan marah, dan rasa sakit karena diperkosa di tempat terlarang membuatnya gila. Namun, pada saat ini, seluruh tubuhnya dibudidayakan, disegel oleh kekuatan peri terbang, dan bahkan Taoisme seperti rumput bebek, kehilangan akar operasinya. Dalam keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu, dia hanya menoleh dan menggigit dengan keras di lengan yang menghujat atasannya. Shen Chen tidak bisa membela dirinya sendiri, dan menderita rasa sakit. Segera, api jahat yang mengamuk dan keinginan untuk membalas dendam muncul di murid-muridnya. Dengan tangannya yang besar, dia dengan kejam menekan dua puncak salju yang sombong, dan kemudian dengan tangan lainnya, dia mengambil pinggang kecil wanita itu, yang hampir tidak cukup untuk digenggam, dan melemparkannya ke payudara besar di depannya. Ledakan. Kejatuhannya berbeda, tetapi kesombongan pria ini membuat Guqin hampir ingin bangun dan bergegas untuk melawannya, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual sama sekali. Dia berjuang untuk bangun di selimut emas, tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar sudah menekan punggungnya begitu saja, dan hisapan melonjak dari telapak tangannya, mengangkat pinggangnya, mengangkat pantatnya, dan pada saat yang sama, kakinya yang ramping sedikit terpisah. Postur ini, memikirkannya, tahu betapa tak tertahankannya dari sudut lain, dan itu membuat pikirannya kosong lagi, dan wajahnya yang cantik akan berdarah karena malu. Dalam sekejap, pemandangan sempurna itu terekspos oleh mata seseorang yang berapi-api dan merah. Tubuh Shen Chen sedikit gemetar, dan pakaiannya juga terlepas. Jangan, Guqin menyadari sesuatu, dan kepanikan muncul di mata cantiknya yang semula berjuang. Setelah jeda yang lama, dia akan berteriak ketika tiba-tiba, rasa sakit yang tajam datang dari pantatnya. Ah Dewi Guqin, seperti angsa yang ditembakkan oleh anak panah, mengangkat leher dan payudaranya yang merah jambu pada saat yang sama, dan matanya yang indah langsung kehilangan fokus. Namun, tepat ketika dia mengira dia mati rasa, ada benturan keras dari belakang, disertai dengan rasa sakit yang parah, dan secara bertahap, perasaan aneh dan tak tertahankan datang dari sana, secara bertahap membanjiri seluruh tubuhnya, kulitnya yang seputih salju, menjadi memerah. Setelah menahannya untuk waktu yang lama, akhirnya dengan erangan, hatinya bergetar hebat, lalu dia malu dan marah. Sosok yang mendominasi di belakang sepertinya terstimulasi oleh suara gemetar, dan tabrakan itu menjadi lebih keras dengan segera, seperti badai yang dahsyat. Malam itu, seluruh istana mewah bergema dengan suara lamban, lilin merah meneteskan air mata, aroma yang gerah, lilin kamar pengantin asli, tapi pemandangannya agak tidak sedap dipandang. Setelah fajar, bulu matanya bergetar, dan Guqin berjuang untuk membuka kelopak matanya yang putih, matanya sedikit kusam, dan ketika dia secara tidak sengaja melihat bunga merah yang menyilaukan di tempat tidur, hatinya bergetar hebat. Memutar kepalanya lagi, dia melihat sosok dengan tangan terbuka di sampingnya masih tidur nyenyak. Sejenak, ada perasaan campur aduk dari 5 rasa, di tengah luapan amarah, keengganan, keluhan, dan rasa malu, tampak ada emosi yang aneh. Kultivasinya telah dipulihkan, dan dia mengangkat tangan gioknya, dan kata-kata bunuh dan potong keluar, tetapi dia tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama.
Aku dilempar berkali-kali oleh pria ini tadi malam, tapi sekarang memikirkannya, itu masih membuat wajahnya terbakar seperti api. Namun, pada suatu saat, pria itu bangun dan menatapnya dengan bercanda. Kamu, Gukin malu dan marah, ingin mengambil selimut untuk menutupi cahaya musim semi di tubuhnya. Tapi begitu kata-kata itu keluar, pria itu berbalik dan mendorongnya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya kembali normal di seluruh Gunung Tianluo. Perlahan-lahan, suasana gembira seluruh klan kembali tenang. Di bawah kepemimpinan sekte tingkat tinggi, mereka mulai meningkatkan dan memperkuat banyak fondasi klan kuno, memperbaiki beberapa formasi kuno yang rusak, dan menggunakan sumber daya yang mengerikan sebelumnya, diperoleh dari berbagai klan di sekitar Gunung Tianluo, pertahanan yang lebih kokoh dibangun, dan serangan yang lebih mengerikan dilakukan. Setelah pertempuran ini, klan Tianluo memperoleh sejumlah besar harta jenius, dan bahkan puluhan formasi dewa yang ditinggalkan oleh leluhur para dewa, yang telah lama ditinggalkan, akhirnya dapat memulihkan kekuatan ilahi mereka. Selain itu, berdasarkan aslinya, sekte tingkat tinggi juga berpartisipasi dalam studi buku-buku kuno, dan menciptakan sejumlah besar teknik pembunuhan di banyak benteng utama, jika terjadi keadaan darurat. Latar belakang seluruh Gunung Tianluo telah ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa hari dengan pemulihan dan pemulihan semua formasi dewa di masa lalu, bahkan jika para dewa itu dekat, sulit untuk ditembus dengan mudah, kecuali jika Anda membayar harga yang besar. Bagi orang-orang kuno, karena mereka kehilangan keberadaan mereka untuk duduk di kota, ini adalah periode kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak hanya lusinan formasi ilahi dengan kekuatan mengerikan telah diperbaiki, tetapi juga banyak latar belakang yang menakutkan, karena pemulihan materi ilahi dan bahan berharga, mereka juga telah dipulihkan, tidak perlu menyegel kota dengan harta karun yang berat, dan Anda dapat melihat matahari lagi. 7 senjata pemberian dewa juga dibebaskan, dan sekarang digunakan untuk melengkapi formasi ilahi, menjaga beberapa area utama Gunung Tianluo. Orang-orang kuat yang lewat dari waktu ke waktu sudah dapat dengan jelas merasakan bahwa gunung raksasa yang megah ini lebih megah dari sebelumnya, dengan pesona yang mengalir dan udara yang dingin. Ini cukup untuk membuat banyak orang hebat di wilayah ini terkejut. Ini adalah peningkatan menyeluruh dari latar belakang. Anda mungkin tidak melihat sesuatu yang istimewa pada hari kerja, tetapi begitu musuh yang kuat menyerang, metode yang menakutkan itu akan menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan, membuat mereka iri. Sekarang Kyushu menjadi semakin ganas. Persaingan di antara ribuan ras dan permainan antara warisan abadi utama semakin intensif. Ini adalah tanda masa sulit dan bencana bagi semua makhluk hidup. Tindakan suku Tianluo tidak diragukan lagi meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi bencana, tetapi mereka hanya bisa berharap untuk melihat melalui mata mereka dan terus ketakutan sepanjang hari. Memang benar satu orang bisa naik ke surga. Pria besar yang memiliki wilayah ini mendesah secara pribadi. Dan banyak kelompok etnis, seperti klan Kayu, klan Yuling dan kekuatan lain yang lebih dekat dengan klan Tianluo di masa lalu, sekarang telah melancarkan operasi, berharap dapat membentuk aliansi dengan klan Tianluo secepat mungkin. Di masa-masa sulit seperti itu, adalah kecenderungan umum untuk bersatu secara horizontal dan vertikal. Kecuali warisan abadi itu, bahkan kekuatan kuno ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Dalam hal ini, dalam beberapa hari ini, manajemen puncak suku Tianluo bersikap terbuka. Suku kuno seperti suku Mu dan suku Yuling memiliki warisan yang dalam yang tidak bisa diremehkan. Jelas merupakan hal yang membahagiakan bagi semua orang untuk dapat bekerja sama secara mendalam satu sama lain. Saat ini, orang-orang Tianluo sedang bersemangat, dan ini adalah waktu terbaik untuk secara resmi membentuk aliansi, karena jika mereka memilih untuk bekerja sama saat ini, mereka akan memiliki lebih banyak suara. Tentu saja, para leluhur juga sangat berhati-hati dengan kerja sama semacam ini, dan mereka tidak berani bertindak terlalu tergesa-gesa, karena hati orang tidak dapat diprediksi, beberapa kekuatan tidak menentu, atau mereka mungkin langsung memiliki niat jahat, dan bergandengan tangan dengan keberadaan seperti itu akan terjadi, hanya mengubur akar bencana, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Jadi pada tahap pertama, leluhur hanya berencana untuk melakukan kontak lebih dekat dengan hari biasa, dan kekuatan seperti klan roh hujan dan klan kayu untuk membahas aliansi secara mendalam, dan ini juga pendapat dari pihak-pihak tersebut, tidak ada yang takut menarik serigala ke dalam rumah. Tapi tidak ada keraguan bahwa begitu kita bergandengan tangan, kita pasti bisa menggunakan Tianluo sekarang. Dipimpin klan, dengan latar belakang klan kuno saat ini, serta serangkaian pertunjukan sebelumnya, ini sepenuhnya tren zaman, dan tidak ada kekuatan yang akan menyangkal ini. Bangunan megah ini, dengan lingkungan yang tenang, digali di tebing gunung besar, kosong dan halus, seperti dojo peri. Sekarang tempat ini telah menjadi kediaman eksklusif kedua Shen Chen,
tidak ada cara untuk sampai ke sini, jadi mereka hanya bisa datang ke sini. Tempat ini seperti dunia yang tersembunyi, langit dan bumi penuh dengan aura, ada lingkaran sihir di aula, ritme jalan mengaum, dan di kejauhan antara lautan awan, burung roh yang diangkat oleh suku-suku kuno seperti burung bangau, burung putih, dan burung pelatuk terbang dari waktu ke waktu namun, angin sejuk membuat orang merasa segar kembali. Saat ini, di bawah pohon pinus kuno yang kuat di tepi tebing, ada dua sosok Sen Chen dengan santai memegang kumis rumput di mulutnya, sementara Dewi Guqin berdiri di sisi sedingin es, dengan keindahan mata mengalir dan menatap dengan damai, menatap lautan awan yang bergolak. Sekarang klan tingkat tinggi di luar sibuk bersiap menghadapi tata letak gempa, ada beberapa tokoh penting dari klan kuno yang datang untuk berdiskusi, dan situasinya sangat mendesak. Tapi mereka berdua jelas tidak perlu memperhatikan itu, dan mereka tidak punya mood seperti itu. Sejak ditindas habis-habisan oleh pria tertentu malam itu, dia menjadi sangat tenang dalam beberapa hari terakhir. Mungkin, memang karena penindasan semacam itu di hatinya yang secara tidak sadar, ada beberapa hal yang bahkan tidak dia lakukan, ingin dilakukan diakui ketaatan. Dan pria di depannya, meski belum terlalu tua, memang memiliki kualifikasi untuk menaklukkannya. Mungkin hanya ada satu orang di dunia ini. Begitu dia membayar beberapa hal, dia tidak bisa lagi mentolerir yang lain. Hanya berpikir bahwa dalam beberapa hari terakhir, pria ini tidak akan melepaskannya setiap malam, dan ingin memberikan apa yang disebut mengajar, dia dipenuhi dengan rasa malu dan marah, tetapi selain rasa malu dan marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mengerjakan. Dalam 2 hari terakhir, saya merasa Anda menjadi lebih perhatian. Anda membawa embun giok pagi ini, bukan Dewa Tua Sen Chen berbaring di sana, membuka matanya secara tidak sengaja, dan bercanda. Hah? Guqin mendengus, masih terlihat sedingin es, tapi dua rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Dia selalu dingin dan sombong, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu di masa lalu, ketika dia dewasa, dia akan sendirian, dan setiap kali dia pergi ke paviliun Zangbao untuk mendapatkan embun giok, dia tidak akan melakukannya untuk siapapun, tetapi pagi ini, entah kenapa, secara tidak sengaja, dia bahkan meminta beberapa botol lagi dari sesepuh yang bertugas membagikan yulu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, secara tidak sadar, dia sepertinya membawanya kembali untuk seseorang. Sebelumnya bukan apa-apa, tapi sekarang seseorang mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, diam-diam membenci dirinya sendiri karena terlalu lembut hati. Hehe, embun giok di atas telah disempurnakan baru-baru ini, dan rasanya sangat enak, kata Sen Chen dengan setengah tersenyum. Dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, makanan biasa secara alami memiliki sedikit arti. Di sekte biasa di Kyushu, tidak ada pilihan, tetapi di ras manusia raksasa semacam ini, klan tersebut memiliki alkemis khusus yang bekerja sepanjang hari. Untuk kuat di klan kuno, dia memurnikan jus roh dan embun giok untuk membuat makanan. Hal-hal itu semua adalah harta berharga dan alami, bersama dengan embun pagi paling murni di dunia, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di tingkat Tianyuan, meminumnya untuk waktu yang lama akan memiliki manfaat besar, dan dapat memperpanjang umur. Ini adalah keyakinan Juking, di mana suku dan sekte biasa dapat menghabiskan banyak uang. Kapan kamu akan pergi setelah sekian lama? Guqin tiba-tiba berkata dengan enteng. Besok, kata Sen Chen. Peri yang tidak mengetahui identitasnya sebelumnya menyuruhnya pergi ke tanah suci Yaoqi secepatnya, tapi masih ada beberapa hal sepele yang harus dia tangani, jadi 2 hari ini hanyalah penundaan. Aku juga ingin pergi. Guqin berpikir sejenak dan berkata. Kenapa? Kamu tidak tahan berpisah dengan suamimu, dan kamu ingin melayani dia sepanjang jalan. Sen Chen terkejut, lalu menggoda. Huff. Guqin marah, pipinya panas, pria ini semakin berlebihan. Hehe, Sen Chen bangkit, berjalan, melingkarkan tangannya di pinggang kecil wanita yang dingin dan sombong ini, mengangkat dagunya yang runcing dengan 2 jari, dan bermain dengan seleranya sejujurnya, aku tidak mau berpisah denganmu juga. Kamu. Wajah Guqin memerah dalam sekejap, dan dia secara alami tahu apa yang disiratkan pria ini. Dalam beberapa malam terakhir, pria ini tampaknya telah menjadi kebiasaan menyiksanya. Oke. Aku benar-benar harus pergi, jaga dirimu, aku punya firasat bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sen Chen menghela nafas. Di sisi lain tanah suci, dia sangat ingin membiarkannya pergi dengan cepat, selain khawatir gagak emas tua yang abadi itu akan menimbulkan masalah lagi, pasti ada alasan lain, dan sebagian besar juga terkait dengan kekacauan saat ini, antara langit dan bumi. Aku juga pergi, Guqin berkata dengan serius, mengabaikan olok-olok pria itu. Iya. Jika kamu memiliki kesadaran untuk menjadi wanita penghangat tempat tidur dan bersedia untuk patuh, aku akan membawamu ke sana, jika tidak, aku tidak ingin membawa masalah di sisiku. Chen Chen tertawa.
Kamu, Gukin menggertakkan giginya dengan marah, berapa umur orang ini, dan dia begitu mendominasi. Tapi setelah dipikir-pikir, pria ini sepertinya tidak bercanda, mungkin dia khawatir dia akan membuat keributan besar dengannya setelah meninggalkan Gunung Tianluo. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan marah, "Oke." Dia dengan mudah dipatuhi seperti ini. Mungkin ada alasan lain untuk ini, tetapi lebih dari itu, akhir-akhir ini, dia sudah terbiasa tunduk. Setiap kali dia dilempar oleh pria ini, perjuangan apapun tidak berguna. Lambat laun, dia juga akan terbiasa. Di puncak Gunung Tianluo, di aula tertinggi. Sebelum pergi, Shen Chen mendatangi Huo Feng dan beberapa leluhur, dan dia ingin mengambil obat suci dan busur bulan kristal es. Anak kecil, kami tahu niatmu, tetapi jika kamu melakukan ini, itu sama saja dengan menempatkanmu dalam bahaya yang tak ada habisnya. Yuan Zhu menghela nafas. Sebenarnya belum ada yang mengungkapkannya di permukaan, namun keberadaan kedua harta karun tersebut membuat para pejabat senior klan kuno merasa gelisah selama beberapa hari terakhir. Itu adalah harta yang tak habis-habisnya dari makhluk bawaan tertinggi dari klan Gagak Emas, meskipun matahari sebelumnya mundur sementara karena tekanan, ini tidak berarti bahwa kelompok di puncak piramida antara langit dan bumi akan melepaskannya. Akan menjadi bencana bagi dua harta karun besar untuk tinggal di Gunung Tianluo selama sehari, jika Gagak Emas tua yang abadi itu mengambil risiko, Dewa Api Surgawi, Dewa King Hong, atau bahkan Tanah Suci mungkin tidak dapat menjaganya dari tempat ini. Kekhawatiran seperti itu telah melekat di hati sekte tingkat tinggi sejak bencana hari itu, dan kewaspadaan yang tegang saat ini sebagian besar untuk mempersiapkan ancaman yang merusak ini setiap saat. Belum lagi beberapa Gagak Emas abadi yang berkumpul, bahkan jika hanya satu matahari yang menyilaukan datang, itu akan menjadi malapetaka bagi orang-orang kuno. Tetapi sekarang saya tidak menyangka bahwa Shen Chen, yang tidak keluar selama berhari-hari, dapat melihat semuanya dengan sangat jelas. Hehe, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dengan kepercayaan diriku saat ini, tidak sulit untuk menutupi aura kedua harta itu dengan sempurna. Kata Chen Chen sambil tersenyum santai. Di belakangnya, mata indah Gukin dipenuhi kecemerlangan dalam sekejap, dan sentuhan sesaat membuat hatinya bergetar hebat, tidak kurang dari rasa sakit yang merobek malam itu. Awalnya, Gukin ingin melakukan perjalanan ini karena dia ingin pergi dengan membawa dua harta karun besar. Dia menganggap klan kuno sebagai hidupnya, tapi sekarang bagaimana dia bisa gagal melihat bahaya besar yang tersembunyi yang dibawa oleh dua harta karun besar dari klan Jinwu. Anggota klan tidak dapat memahaminya, dan mereka masih bersukacita mendapatkan dua harta karun besar itu. Tetapi pada kenyataannya, siapapun dengan mata yang tajam tahu bahwa sejak awal, hal-hal itu seperti kentang panas. Berdasarkan situasi hari itu, jika kedua harta itu diserahkan dengan patuh, itu sama saja dengan menunjukkan kelemahan dan ketundukan. Jika seseorang menginjak kepalanya, mereka tidak akan berani bersuara. Itu akan membuat orang luar memandang rendah mereka, dan menertawakan mereka, dan itu akan membuat jutaan orang dan murid merasa kedinginan dan sedih. Tetapi jika Anda menganggapnya sebagai milik Anda, itu ditentukan sebagai kutukan yang akan dengan mudah memusnahkan seluruh keluarga. Ini adalah pilihan yang hampir tidak ada jalan keluarnya, seperti gunung yang menekan klan kuno, dan semua ini karena makhluk bawaan yang tinggi itu, untuk keinginan egois mereka sendiri, mendorong seluruh klan Tianluo ke titik tidak bisa kembali, dari tebing mundur. Setelah memikirkannya, Gukin akhirnya menemukan solusi yang bukan solusi, tetapi yang mengejutkannya, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pria yang telah menyiksanya selama beberapa hari terakhir ini benar-benar berbicara lebih dulu. Mungkinkah dia melihat pikirannya sendiri di pagi hari berpikir begitu diam-diam? Gukin tidak bisa menahan sedikit tersipu, merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Baiklah, arti dari King Zhu dan Huo Su adalah membiarkan kita mengambil kedua hal itu dari Gunung Tianluo secepat mungkin. Huo Feng merenung sekarang mereka akan pergi ke Tanah Suci, benda ini ada di anak ini, sudah tiba di sana, biarpun matahari itu tidak marah, mereka bertekad untuk tidak pergi ke Tanah Suci Yaoqi untuk menanyai Xingxi, karena di Tanah Suci itu, ada makhluk peri yang cukup untuk menjatuhkan dewa mereka. Yah, apa yang dikatakan Master Huo Feng sangat benar. Bila perlu, kita dapat mempercayakannya sementara ke Tanah Suci untuk diamankan. Kata Patriark Lei Yan. Hanya saja, si kecil ini, perjalanan ini sedikit mengancam, dan anggota kuat dari klan Golden Crow mungkin akan mengejarnya dengan segala cara yang mungkin. Patriark tua itu khawatir. Mengalihkan bencana ke timur memang merupakan jalan keluar yang baik, namun jika ingin kehilangan harapan masa depan masyarakat purba, sudah pasti tidak sepadan. Jangan khawatir, leluhur King diam-diam mengajariku kitab suci kekosongan kuno sebelumnya, yang merupakan teknik sihir mendalam yang diciptakan oleh peri kekacauan Taiksu King Yao.
Taoisme dalam hal kekuatan kehampaan sebanding dengan kekuatan supernatural dari naga kuno Taiksu, aku bisa memberikannya kepada anak ini. Huo Feng tertawa. Dengan cara ini sedikit layak. Sekelompok leluhur sangat gembira. Kitab suci kuno yang tak terukur yang dapat menyaingi kekuatan supernatural naga kuno Taiksu yang legendaris dapat dibayangkan. Masa depan dari dua harta karun besar tidak akan begitu pasti. Terima kasih, Tuan Huo Feng. Shen Chen sendiri sangat bersemangat. Naga kuno Taiksu dan burung biru Taiksu keduanya adalah roh kacau yang sangat pandai bepergian melalui kehampaan pada periode prasejarah, tidak ada keraguan bahwa itu pasti keberadaan yang mengejutkan. Sekarang dia memiliki bagian dari seni sihir Suzaku, yang memungkinkan dia untuk melebarkan sayap Suzaku, dan kecepatannya telah mencapai puncaknya, meskipun dia mungkin tidak dapat mencapai suku Kunpeng yang dapat terbang ribuan mil sehari, dia masih menjadi kekuatan gaib terbang teratas di dunia. Jika dia bisa mendapatkan metode magis lain yang dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, selama dewa yang diunggulkan tidak ada, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika dia bertemu dengan yang terkuat. Yah, sepertinya lelaki tua King Zhu memiliki mata yang cerah, dan dia telah meramalkan segalanya, jadi dia mengajariku metode yang luar biasa, sebenarnya, dia ingin menyampaikannya kepadamu secara tidak langsung. Huo Feng tiba-tiba berkata. Setelah itu, mata Phoenix-nya terbuka, dan seberkas pelangi ilahi, yang mengandung sihir tertinggi, keluar dari pikiran Shen Chen. Dalam sekejap, rune Qian dalam bentuk burung ilahi memancarkan makna mendalam dari kehampaan, mengambang naik turun di lautan kesadaran Shen Chen. Dia belum memahaminya, tetapi dia telah memperoleh metode yang luar biasa ini. Apakah akan ada cukup waktu? Jisoo khawatir. Untuk murid jenius biasa, mungkin perlu puluhan tahun untuk mempraktikkan kitab suci kuno para dewa sebelum mereka secara bertahap dapat mencapai tingkat yang tinggi. Mereka tidak pernah meragukan bakat pemuda ini, tetapi bagaimanapun, waktunya sempit sekarang, dan terburu-buru, mereka tidak tahu apakah yang terakhir dapat memahami esensi dari metode sihir tertinggi yang diciptakan oleh Chaos Fiery, seperti kekosongan klasik. Hehe, tentu saja bisa. Asal Daoyun anak ini telah menciptakan dunia yang sama sekali baru. Kamu tidak perlu mempraktikkan Taoisme apapun secara langsung. Kamu dapat langsung mencetak jejak yang paling rumit, dan kamu dapat menempuh jarak ribuan mil. Huo Xiao tertawa iri, kitab Void kuno, itu telah diperoleh selama beberapa hari, tetapi itu hanya pandangan pertama dari beberapa bulu. Setelah itu, ia meminta pejabat tinggi suku Tianluo, serta Dewi Guqin, untuk pergi lebih dulu. Hati Shen Chen tergerak, Lord Huo Feng ini sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan pada dirinya sendiri, bahkan nenek moyang klan kuno harus dibubarkan, jadi dia segera bergembira. Nak, bagaimana kursi ini memperlakukanmu? Huo Xiao tiba-tiba bertanya setelah semua orang pergi. Shen Chen terkejut, dan kemudian buru-buru berkata Lord Huo Feng memperlakukan junior dengan kebaikan seperti gunung. Dia tidak berbohong. Dalam waktu singkat ini, anggota tingkat tinggi dari klan Tianluo yang dipimpin oleh Huo Feng telah memberikan segalanya kepadanya sebagai orang luar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa bantuan besar dari klan kuno, tanpa bantuan orang-orang besar ini, tidak mungkin dia sampai pada titik ini. Dan sekarang, dapat dikatakan bahwa bahkan peluang garis hidup orang-orang kuno bertaruh pada diri mereka sendiri, bahkan jika Shen Chen tidak tahu apa yang baik atau buruk, tidak mungkin untuk mengabaikan semua ini. Yah, kalau begitu aku punya sesuatu yang membutuhkanmu untuk melakukan yang terbaik di masa depan, kata Huo Xiao dengan sungguh-sungguh, atau, King Zhu dan Huo Zhu, aku harap kamu bisa melakukan sesuatu untuk klan Feng. Ayo pergi, mungkin di masa depan, seluruh klan Feng akan menganggapmu sebagai sahabat mereka selamanya. Ini hati Shen Chen terguncang, dia tidak pernah menyangka bahwa masalah yang dipercayakan oleh guru Huo Feng akan sangat luar biasa sehingga melibatkan seluruh klan Feng, itu adalah niat rahasia dari dua dewa. Apakah kamu tahu mengapa gunung suci klan Feng bernama Gunung Dewa Tian Feng? Huo Xiao berkata dengan ringan. Ada desas-desus bahwa di masa lalu Feng Shan dihormati oleh Tian Feng, bukan Suzaku. Shen Chen berpikir sejenak dan berkata. Dia tahu sangat sedikit tentang makhluk tertinggi itu. Itu benar. Huo Xiao menganggukkan kepalanya. Sebelum zaman kuno, Feng Shan benar-benar menghormati Tian Feng. Ini bukan tidak berdasar, tetapi karena ini terkait dengan rahasia klan Feng yang tidak duniawi. Apa itu? Shen Chen meluruskan telinganya, merasa bahwa masalah ini tidak sepele, mungkin sudah melibatkan banyak tabu antara langit dan bumi. Banyak makhluk di dunia berpikir bahwa sebelum zaman kuno, alasan mengapa Tian Feng memerintah Feng Shan adalah karena yang disebut klan Tian Feng adalah yang paling makmur di antara klan Feng. Faktanya, ini sama sekali tidak masuk akal, karena setiap kehidupan, Tian Feng mereka semua unik, dalam periode apapun, tidak pernah ada situasi di mana dua burung phoenix hidup bersama. Huo Xiao tertawa,
dan memberitahunya sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit makhluk hidup. Unik bagaimana Tian Feng memerintah gunung suci itu. Shen Chen terkejut. Memang, sebelum itu, dia juga berpikir bahwa mantan klan Tian Feng sangat kuat, dan itulah mengapa dia menjadi penguasa Fengshan. Tapi lihat sekarang, sepertinya tidak ada yang disebut klan Tian Feng sama sekali. Hanya ada satu Tian Feng di Fengshan, jadi klan macam apa yang ada? Sebuah pemikiran. Pada titik ini, Shen Chen tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam. Meskipun makhluk bawaan jarang, tetapi karena mereka hidup untuk waktu yang lama, seringkali ribuan atau puluhan ribu tahun, bahkan jika mereka seperti Feng Zhu, Xuan Wu, Kun Peng, Yinglong, Del. Sangat sulit untuk melahirkan garis keturunan baru dari makhluk bawaan tertinggi. Di setiap kelompok etnis, juga terdapat ratusan klan. Tentu saja, dibandingkan dengan ratusan juta, miliaran, atau bahkan ras yang tak ada habisnya dari 10.000 ras di dunia, sangat disayangkan populasinya layu, dan bisa disebut emas. Tapi karena King Luan, Jin Wu, Huo Feng, Suzaku, dan klan Phoenix lainnya semuanya memiliki ratusan klan, bagaimana satu Phoenix surgawi itu bisa mengendalikan kelompok besar roh bawaan tertinggi? Apakah Phoenix surgawi itu benar-benar menakutkan? Semakin sulit bagi Shen Chen untuk melepaskannya. Itu benar, Tian Feng selalu unik, dan dari awal kekacauan sampai sekarang, hanya Tian Feng yang lahir di dunia. Huo Xiao tersenyum bangga namun demikian, tidak ada keraguan bahwa hanya Tian Feng Feng, yang merupakan raja sejati dari klan Feng, bahkan penguasa gunung paling kuat dari klan Phoenix di masa depan, jauh lebih rendah daripada Phoenix manapun, dan benar-benar dapat memerintah klan Phoenix. Shen Chen acuh tak acuh. Menurut rumor, setelah Tian Feng menghilang, penguasa gunung-gunung Dewa Tian Feng telah berubah terus-menerus. Hampir setiap cabang bertanggung jawab atas naik turunnya warisan abadi itu, dan misalnya, saat ini klan Suzaku telah memerintah klan Feng selama puluhan ribu tahun. Sejak zaman kuno, makhluk bawaan tertinggi ini terlalu misterius di mata semua makhluk hidup, jika mereka tidak mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, akan ada banyak rahasia yang sulit dibayangkan oleh Shen Chen. Jadi, 9 Phoenix itu semuanya sangat kuat. Shen Chen bertanya dengan takjub. Nah, 9 Phoenix surgawi semuanya adalah dewa, dan mereka memiliki garis keturunan yang paling dekat dengan nenek moyang kita bersama, Phoenix ilahi yang asli. Itu selalu menjadi misteri yang belum terpecahkan di klan, karena sebelum zaman kuno, setiap Phoenix di setiap hidup tidak akan meninggalkan keturunan, tetapi setelah setiap Phoenix menghilang, Phoenix lain akan lahir kembali, mungkin di Phoenix. Di pegunungan, ada juga presiden yang lahir di luar. Ini Shen Chen terkejut, dan berkata, mungkinkah kelahiran kembali dari Nirvana? Hehe. Sepertinya kamu cukup pintar. Huo Xiao berkata dengan senyum puas, memang ada kemungkinan seperti itu, tetapi dalam rumor kuno klan Phoenix, ada teori lain, misalnya, Tian Feng adalah yang asli, Phoenix ilahi selama periode prasejarah, Phoenix ilahi asli mungkin telah meninggalkan sekumpulan telur Phoenix, tetapi dibatasi oleh urutan yang ditinggalkan oleh Phoenix ilahi asli, hanya satu Phoenix api yang dapat lahir di setiap kehidupan untuk memimpin klan Phoenix. Ini tebakan yang berani, tapi kedengarannya cukup masuk akal. Shen Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil berpikir alasan mengapa Tian Feng menghilang saat itu adalah karena semua keturunan Phoenix Dewa telah lahir, dan tidak ada perbedaan. Ada tebakan lain yang bahkan lebih berani. Beberapa orang tua percaya bahwa Phoenix dalam setiap kehidupan adalah Phoenix Dewa asli, nenek moyang kita, yang terus-menerus terlahir kembali dari Nirwana di dunia ini. Kata Huo Xiao. Sayang sekali ini sulit dipelajari. Shen Chen menghela nafas, masa lalu klan Feng benar-benar penuh dengan sihir, dan tampaknya terlalu banyak rahasia yang terkubur selama bertahun-tahun. Yah, tebakan terakhir memang agak mengejutkan dan tidak meyakinkan. Jika nenek moyang keluarga kita belum jatuh, maka leluhur naga, kekacauan, kaisar manusia, Nuwa dan makhluk bawaan lainnya mungkin juga masih hidup. Jika demikian, itu akan menumbangkan kognisi semua makhluk hidup. Huo Xiao juga menghela nafas. Tapi gempa bumi hari ini, banyak misteri asli yang tidak duniawi secara bertahap akan muncul, seperti peta legendaris dunia prasejarah yang terkait dengan pembuktian Tao dan menjadi dewa. 400.